Kailin segera menerima gambar situasi di lokasi. Mereka juga perlu siap untuk membantu Fuong Tang kapan saja. Fuong Tang menghindari serangan bagai badai. Seorang musuh menyerang dari samping. Fuong Tang dikejar olehnya. Fuong Tang segera mengaktifkan seni teleportasi. Seketika memotong salah satu lengannya. Di sisi lain, Kailin memerintahkan bencana langit 2 dan 3 untuk mengunci target serangan pada vampir terkuat di antara mereka yang menyerang Fuong Tang. Namun, menurut laporan intelijen, kecepatan lawan terlalu cepat dan tidak beraturan, sehingga tidak mungkin mengunci target dengan mata telanjang. Namun Kailin tetap gigih, seberapa sulit pun, target harus terkunci. Jika manusia tidak bisa melakukannya, biarkan sistem otomatis menentukan waktu serang. Mereka hanya perlu memberikan informasi target kepada sistem. Ada yang menolak, menganggap tindakan itu melanggar beberapa perjanjian. Namun Kailin mengatakan akan menanggung konsekuensinya sendiri. Lakukan tugasnya dulu, nanti baru urusan. Saat itu ada lagi yang melapor. Seorang tetua dari dunia bawah meminta untuk dihubungi, mengatakan ada hal yang berkaitan dengan Fuong. Kailin segera menghubungkan. Seorang pria paruh baya yang tampak sangat terpelajar memberi hormat melalui layar. Kailin sedikit terkejut karena dunia bawah ikut campur dalam masalah ini. Pria itu segera membenarkan. Para dewa abadi telah menuju ke arah barat laut dan akan segera tiba di markas pengumpulan para praktisi spiritual. Pada saat yang sama, ia meminta wakil menteri untuk memberitahu terlebih dahulu agar mereka dapat memasuki dunia bawah. Dengan bantuan dewa abadi, mengapa tidak dilakukan, terutama di saat genting ini? Kailin tanpa ragu setuju untuk menghubungi para praktisi spiritual di markas nomor 28. Tiba-tiba, pedang langit melepaskan gelombang energi seperti kekuatan langit yang turun ke pusat medan perang. Vampir itu terkena serangan pedang ini, terluka parah dan kehilangan 3 anggota tubuhnya. Dia memasuki kondisi mengamuk. Namun, Fuong Tang dengan cepat menggunakan bayangan pedang untuk menahannya, memakukannya ke tanah. Lin melihat rekan-rekannya dalam bahaya. Segera memanggil iblis dan kesatria untuk bersatu melindungi kaum mereka. Dia melancarkan serangan sabit ke arah Fuong Tang. Sayangnya, serangan ini meleset karena kecepatan Lin tidak bisa menandingi Fuong Tang. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, Fuong Tang sudah menyerbu ke tempat vampir itu sedang ditahan di tanah. Pedang mula-mula yang murni, pedang di tengah yang murni, 2 orang lainnya tidak bisa menghentikannya. Bisa dikatakan, vampir itu setelah serangan ini ditakdirkan untuk menghadapi malapetaka surgawi. Kilatan petir ungu, bayangan hampa yang kukuh. Sebuah pedang besar menusuk lurus ke arah vampir itu. Dia hanya sempat berkata, "Lina, selamatkan aku." Fuong Tang berhasil membasmi musuh, tetapi karena itu, dia juga menunjukkan celah terkena serangan sabit Lin. Fuong Tang berbalik menjaga jarak aman. Tetapi serangan yang menentukan ini cukup untuk membuatnya terluka parah dan terjatuh. Musuh melihat kesempatan langka. Jika tidak menyerang sekarang, kapan lagi? Semuanya lebih beringas dari sebelumnya, menyerbu maju. Meskipun terluka, Fuong Tang masih memiliki kekuatan untuk menghadapi lebih dari 100 musuh yang menyerbu. Faktanya, lukanya tidak seburuk yang diperkirakan. Dia mengenakan baju perang, jati serangan Lin belum sampai membuatnya terluka parah hingga tidak bisa bangun. Lin, dengan niat membunuh yang meluap-luap, berkata perlahan, "Aku hanya punya 2 teman, dan kau membunuh mereka." Mata dia merah menyala. Ingin Fuong Tang membayar dengan nyawanya. Lin membuka mulutnya lebar-lebar, menggigit lengan vampir yang baru saja mati itu. Fuong Tang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyembuhkan lukanya dengan seni tawis, lalu menoleh ke belakang. Dia menemukan bahwa darah dari mayat dan para vampir pengikut lainnya semuanya berkumpul ke arah Lin. Dia secara resmi memasuki kondisi darah penuh. Tekanan yang terpancar tidak bisa diremehkan. Fuong Tang sudah bersiap untuk menghadapi kekuatan terkuat vampir ini. Selain itu, dia juga memiliki Daofan dan Liman yang mendukungnya dalam pertempuran. Lin menggunakan gerbang teleportasi. Saat ini, kecepatannya sudah bisa mengejar Fuong Tang. Fuong Tang dengan cepat mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan sabit. Reaksi balik mendorongnya mundur. Lin ingin Fuong Tang membayar dengan nyawanya, tetapi bagi Fuong Tang,
iblis dan monster. Mati ya mati saja, tidak ada yang perlu disesali. Kedua orang itu bertarung sengit dengan kecepatan yang sangat cepat hingga tidak ada yang bisa mengikutinya. Komandan kesatria memerintahkan anggota lain untuk menjauh dari pusat pertempuran agar tidak terpengaruh. Iblis dengan pasrah mengakui perbedaan kekuatan yang terlalu besar antara kedua belah pihak, membuat yang lain tidak bisa ikut campur dalam pertempuran. Dia pernah mendengar tentang kekuatan kuno lain, tetapi tidak menyangka Fu Hongtang yang begitu muda sudah bisa bertarung seimbang dengan Lin dalam kondisi terkuatnya. Ini membuat semua orang khawatir akan potensi perkembangan Fu Hongtang. Di masa depan, Fu Hongtang sebagai Kal akan langsung menghadapi Lin. Lawan Lin adalah orang yang paling memahami kekuatannya. Lawan ini hanya tahu cara menebas dan membunuh secara murni. Meskipun tidak unggul melawan jurus pedang yang misterius dan tak terduga, dalam hal kekuatan murni, dia sepenuhnya mengalahkan Fu Hongtang. Melihat situasi pertempuran, jurus pedang sulit memberikan efek. Serangan dahsyat juga hanya mengganggu ritme. Lebih baik tinggalkan hal-hal ini dan hadapi dia secara langsung. Lin sekarang sudah bisa menembus jurus pedang Fu Hongtang. Fu Hongtang sambil bertarung, berpikir. Jalur pedang terbagi menjadi 3 tingkatan. Niat pedang langit meminjam kekuatan langit dan bumi. Niat pedang bumi menjadikan pedang sebagai inti. Niat pedang manusia semakin bertarung semakin bersemangat, semakin sulit semakin maju. Pedang di tangan hanyalah representasi dari diri sendiri. Yang benar-benar bertarung adalah semangat, jiwa, kepercayaan diri, dan kemandirian barulah bisa berdiri teguh di dunia, tidak takut guntur yang menyambar, hujan dan badai yang mengamuk. Lahir sebagai manusia tidak akan mundur di hadapan langit, tidak mundur di hadapan bumi, apalagi di hadapan manusia, tidak mundur di hadapan siapapun. Tepat pada saat ini, sebuah titik cahaya raksasa muncul di atas kepala Lin. Sesuatu dari kejauhan mengincarnya. Itu adalah satelit pedang langit kedua di luar angkasa yang memberikan dukungan. Fu Hongtang. Fu Hongtang baru saja akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan musuh terberatnya, namun tiba-tiba dia menyadari bahwa sebuah roket telah ditembakkan ke area konsentrasi warga sipil yang selalu dia coba lindungi. Roket meledak di langit kota. Dia berkata dengan terkejut kepada Dufan. Dia terlalu melebih-lebihkan kemampuan pertahanan formasi, tidak menyangka senjata modern memiliki daya rusak sebesar itu. Jika diserang seperti ini sekali lagi, saya khawatir bahkan formasi tingkat surgawi ini pun tidak akan tahan. Dufan menyuruhnya tenang, bagaimanapun juga dia sudah bertahan sendirian sampai sekarang. Terlebih lagi, di mata Dufan, tingkat kultivasi Fu Hongtang masih terlalu lemah. Dia sudah mencapai batasnya. Fu Hongtang berkata dengan murah hati. Batas diciptakan untuk dilampaui. Melihat wanita vampir itu perlahan pulih setelah serangan satelit. Fu Hongtang harus segera menyelesaikannya barulah dia bisa benar-benar memecahkan kebuntuan. Dalam situasi kelelahan total dan bala bantuan belum tiba. Dia memohon kepada Dufan, jika aku benar-benar tumbang, tolong bawa aku pergi. Meskipun iblis dan kesatria bukan tandingan Fu Hongtang, mereka tetap gigih menghalangi Fu Hongtang meninggalkan medan perang. Lin menjerit karena serangan energi. Dia bangkit berusaha menahan serangan satelit pedang langit. Fu Hongtang harus menghadapi 2 musuh sekaligus dan juga mengamati pergerakan Lin. Dia menemukan situasinya tidak baik karena Lin sepertinya ingin menghancurkan satelit pedang langit. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Karena saat ini dia sudah jauh lebih lemah dari sebelumnya, tidak bisa menanggung situasi 3 lawan 1. Saat itu, jangan bicara melindungi warga sipil, bahkan dirinya sendiri pun sulit untuk bertahan. Oleh karena itu, Fu Hongtang mengendalikan pedang terbang untuk menembak ke arah Lin. Dufan, pada saat kritis ini, malah membawa kabar buruk, semakin banyak roket. Fu Hongtang mengerti bahwa pihak kegelapan mengetahui titik lemahnya bukan pada dirinya sendiri, melainkan pada 2000 sandera di kota. Oleh karena itu, pihak kegelapan akan terus-menerus mengganggu, menguras kekuatan spiritualnya, menahannya di sini. Begitu formasi pertahanan hancur, para sandera akan seperti ikan di atas talenan. Saat itu, lawan akan mendapatkan kembali kendali atas sandera, mempengaruhi dao hatinya. Ini adalah cara terbaik untuk mengendalikannya. Fu Hongtang berkali-kali menyelamatkan formasi yang melindungi warga sipil,
terus-menerus harus memecah kekuatan pribadinya untuk menghadapi berbagai situasi pertempuran, membuatnya, sekuat apapun dia, tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Musuh melihat roket meledak, lalu dengan cepat menghindar agar Fu Hongtang punya waktu untuk bernapas lega. Roket baru akan segera datang. Du Fan bertanya apa yang akan dilakukan Fu Hongtang. Bagaimana mungkin warga sipil tidak terharu melihat Fu Hongtang mati-matian melindungi mereka? Mereka bergiliran menyarankan Fu Hongtang untuk pergi. Karena kehilangan dia adalah kerugian sebenarnya bagi Daihan. Fu Hongtang mengentakkan kakinya dengan tidak sabar. Mengangkat suara memanggil semua orang. Semuanya, jangan panik. Giao Fan juga menyarankan Fu Hongtang untuk pergi. Bertahan di sini sekarang tidak akan menyelesaikan apapun. Tunggu setelah dia berhasil mengubah wujud dan melewati kesengsaraan surgawi, barulah kembali untuk membalas dendam tidak akan terlambat. Setelah susah payah menahan roket yang akan datang itu, mana mungkin dia masih punya tenaga untuk terus mempertahankan formasi pelindung. Di belakang, roket semakin dekat, waktu hanya tinggal hitungan detik. Fu Hongtang memutuskan untuk menggunakan metode alternatif, membiarkan Giao Fan merasuki dirinya untuk melindungi orang-orang biasa. Giao Fan terdiam sesaat, hanya sempat berpesan pada Fu Hongtang untuk menyisakan jalan keluar baginya, lalu merasuk. Mengambil alih kendali tubuhnya. Iblis Raja juga menyadari keanehan saat di sekitar Fu Hongtang tiba-tiba menjadi tenang, namun memancarkan aura iblis yang pekat. Dia terkejut menyadari bahwa yang dikira angin justru adalah energi vital yang sedang diserap oleh Fu Hongtang. Energi vital dalam jangkauan perawatan. Ini adalah pertempuran hidup atau mati melawan Ratu Ras Darah. Mengayunkan tangan. Sebuah inti jiwa Fu Hongtang keluar dari tubuh, sisanya hanya bisa diserahkan pada Giao Fan. Sebuah pedang diayunkan lurus menuju tenggorokan Lin. Yang lain juga tidak berhenti. Iblis Raja memimpin legiun untuk menyerang mereka, tanpa tahu bahwa orang yang berdiri di depan mereka adalah Giao Fan yang meminjam tubuh. Giao Fan dalam tubuh Fu Hongtang menghela napas. Seandainya dulu aku mengambil alih domain Daomu untuk sementara waktu, mungkin sekarang tidak perlu menggunakan cara ini. Tapi domain Dao terlalu menghabiskan kekuatan spiritual. Kalau begitu kapan aku bisa berkultivasi? Setelah dipikir-pikir, sudahlah, biarkan semuanya. Pasrah pada takdir. Menghadapi prajurit biasa mudah baginya, tapi sekarang harus menghadapi musuh seperti Iblis Raja. Bahkan Giao Fan yang mengambil alih kendali pun harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Iblis Raja menyadari hal ini sehingga ia semakin bersemangat mengerahkan pasukannya untuk menyerbu jika mereka bisa mengalahkan dia. Ratu Ras Darah sangat mungkin mengalahkan yang lebih banyak dengan jumlah yang lebih sedikit dan meraih kemenangan. Namun, kubu kegelapan pada saat genting ini justru menerima kabar buruk. Iblis Raja dan Satria melihat Ratu Ras Darah tumbang tanpa diketahui penyebabnya. Gugurnya kekuatan utama musuh bisa jadi terkait dengan serangan mendadak Fu Hongtang yang jiwanya keluar dari tubuh. Lagi pula pihak sana belum tahu bahwa kultivator bisa menggunakan kesadaran spiritual untuk menjelajahi ribuan mil. Fu Hongtang berkata bahwa yang tersisa memang tidak banyak. Sekarang kamu malah menyalahkannya aku karena tidak berhasil. Giao Fan bertanya padanya, apa yang baru saja kamu katakan? Saat ini Fu Hongtang sudah sadar kembali. Musuh tidak mengetahui perubahan ini. Dia mengeluarkan sebuah botol obat kecil berbentuk labu. Giao Fan melihatnya dan menyarankan agar dia tidak memaksakan diri lagi, tetapi dia tetap bersikeras menelan beberapa pil di dalamnya. Menurut perkataannya, setelah bertahan sejauh ini, apakah dia harus tega meninggalkan orang-orang biasa di belakang dan mundur dengan hina? Dia tidak rela? Bagaimana bisa rela? Namun yang terpenting, dia percaya dirinya masih punya teknik pedang. Berkat kemampuan pemulihan yang luar biasa, Ratu Ras Darah belum sepenuhnya musnah. Dia memimpin legiunnya mendesak Fu Hongtang. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya telah pulih seperti semula. Tanpa banyak bicara, dia memerintahkan untuk membunuh Fu Hongtang. Seluruh pasukan mematuhi perintah dan mengepung semua jalan mundurnya. Terlihat Fu Hongtang sama sekali tidak gentar. Namun saat ini, dia dan kubu kegelapan justru menghadapi situasi di luar dugaan. Para sandera yang semula digunakan untuk mengancam Fu Hongtang, semuanya menerobos keluar dari lingkaran perlindungan
dengan berani bersiap menggunakan tubuh mereka untuk melindungi sang pahlawan, berkorban demi Vuong Tang agar dia bisa membuka jalan darah dan mundur. Mereka semua menunjukkan rasa terima kasih yang tak terbatas. Bagaimana mungkin mereka berdiam diri melihat pahlawan mereka berkorban? Orang-orang ini serentak mendesak Vuong Tang untuk segera pergi. Dihadapkan dengan ribuan orang yang rela berkorban demi dirinya, Vuong Tang tiba-tiba menjadi sangat hening. Giao Fan tahu Vuong Tang sedang bimbang, tetapi dia juga mendesaknya untuk pergi. Vuong Tang menggertakkan giginya kesakitan. Lin telah kehilangan kesabarannya, dia tanpa belas kasihan menciptakan sebuah bola darah. Bertekad untuk menghabisi semua sandera, Vuong Tang berlari maju dengan panik dalam hati. Tanpa henti memohon bantuan Giao Fan. Permohonannya pada saat genting itu terkabul, penyelamatnya telah turun. Giao Fan melihat itu lalu menghiburnya bahwa sudah tidak apa-apa. Meng Po, sosok yang membantu jiwa orang melupakan segalanya sebelum reinkarnasi, kini muncul di dunia fana, menyelamatkan ribuan manusia biasa. Giao Fan memerintahkan Meng Po untuk tidak mengampuni siapapun. Meng Po segera bertindak. Dengan gagah berani berkata, "Para iblis ini tidak mendengarkan ajaran, membantai makhluk hidup, menindas istana surgawi, menghina yang mulia putri, kejahatan mereka pantas dihancurkan jiwa dan raga." Tepat pada saat itu, kultivator lain juga berlari datang untuk membantu. Vuong Tang akhirnya bisa beristirahat dalam pelukan kekasihnya. Halin dan adiknya adalah orang-orang pertama yang bertanya. Vuong Tang berkata tidak apa-apa. Tetapi Mok Wan Huyen masih mempertahankan ekspresi tegang. Dia, Halin, sementara menyerahkan Vuong Tang pada Xiao Huyan Mok Wan Huyen untuk dirawat. Sementara dia sendiri dan Halin menggulung lengan baju bersiap untuk bergabung dalam pertempuran. Mok Wan Huyen mengayunkan tinjunya lurus ke arah ratu. Ras darah. Halin juga tidak mau kalah. Lin telah menyentuh adik seperguruan Mok Wan Huyen. Sebagai kakak seperguruan, tentu saja dia, Mok Wan Huyen, harus menuntut keadilan untuknya Vuong Tang. Namun, anggota lain di tim musuh tentu saja tidak bisa berdiam diri. Akan tetapi, mereka menghadapi masalah lain. Ketua Sekte Gunung Naga Harimau, Tetua Langit, seorang kultivator tahap inti jiwa. Ketua Sekte Pedang Azure Dragon Master Taoist juga seorang kultivator tahap inti jiwa. Ada juga seorang kultivator tahap inti jiwa lainnya, mantan Komandan Wu Yang. Formasi yang kuat ini menandakan kehancuran total musuh. Kubu kegelapan secara resmi tertekan, tidak bisa lagi sepenuhnya menekan. Sebelumnya, hanya Vuong Tang sendirian sudah membuat mereka sulit melawan. Sekarang ada beberapa orang lagi dengan kekuatan setara Vuong Tang, apalagi yang bisa diperjuangkan. Satria dan iblis di sisi lain dilawan oleh Tang Ngontu sendirian melawan dua tanpa sedikit pun kekuatan untuk melawan. Sejak saat ini, pertempuran ini tidak bisa lagi disebut pertempuran, tidak ubahnya seperti orang dewasa yang menindas sekelompok anak kecil. Vuong Tang bersama orang-orang biasa lainnya dengan tenang menyaksikan pertunjukan kembang api yang sangat hidup dan memukau di langit. Giao Fan berkata pada Vuong Tang bahwa dia membutuhkan beberapa hari istirahat untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Vuong Tang harus tulus. Dia tidak berterima kasih pada Giao Fan. Tidak dapat disangkal, berkat dia, Giao Fan lah dia Vuong Tang bisa bertahan sampai sekarang. Dia tahu, sebagai entitas spiritual, kultivasi Giao Fan sangat sulit. Konsumsi energi kali ini akan memakan waktu beberapa bulan untuk memulihkan energi vitalnya. Giao Fan berkata, "Mulai hari ini, aku hanya bisa tinggal di pedang tanpa roh. Aku juga tidak merasa enggan lagi. Setelah hari ini, dunia kultivasi pasti bisa berlatih dengan tenang selama 10 hingga 25 tahun lagi. Berkat energi primordial yang melimpah di tempat ini, kekuatan para kultivator akan meningkat pesat. Dengan begini, Vuong Tang akhirnya bisa tidur dengan tenang. Setelah ini, dia bisa memikirkan tentang naik menjadi dewa abadi. Tidak perlu lagi berjuang dan mengkhawatirkan perang nasional." Mok Wan Huyen dan yang lain melihat Vuong Tang pingsan. Mereka panik seperti semut di wajan panas, lalu memanggil orang untuk membantu. Dalam kebingungannya, Vuong Tang tiba-tiba mendengar nyanyian melayang. "Tien Vien Hakien PHV, Ten Hain Hth Nenegrem Elam Hakuite Amien." Vuong Tang mendapati dirinya berada di pemandangan pegunungan dan perairan yang indah.
Di sungai ada sebuah perahu, pengemudinya adalah seorang pria. Luong Tang samar-samar menyadari bahwa orang itu adalah Kaisar Ziwei. Pria itu menghela napas, tak disangka masih ada yang berlatih kesengsaraan surgawi Ziwei. Sepanjang hidupku aku belum pernah menerima murid. Aku kira tanda dao ini akan hilang di telan zaman. Kamu sangat baik. Nanti, ketika pedang surgawi Ziweimu sempurna, kamu secara alami akan menemukan jejak tanda dao yang aku tinggalkan, yang akan bermanfaat bagi kultivasimu. Setelah berbicara, Fuong Tang ditarik pergi. Dia buru-buru bertanya, di mana istana surgawi sekarang? Apa sebenarnya tanda dao itu? Tiba-tiba membuka mata. Fuong Tang melihat adik perempuannya bertanya dengan cemas. Kakak kenapa? Fuong Tang masih samar-samar tentang banyak hal. Dia akhirnya mengerti, sebuah tangan terulur. Mok Wan Huyen mengangkat wajahnya, kedua dahi mereka bersentuhan. Kakak seperguruan ini mengangkat wajah Fuong Tang dengan kedua tangannya, dahinya menempel di dahi Fuong Tang, tujuannya untuk memeriksa suhu tubuh. Membiarkan si bodoh ini terus-menerus mengatakan tidak apa-apa, sungguh beruntung tapi tidak tahu cara menikmatinya. Si bodoh ini sedikit terkejut karena kakak seperguruannya menempelkan dahinya padanya, tapi bukan kejutan biasa. Dia seperti orang bodoh. Wajahnya polos. Dalam benaknya dia memikirkan hal-hal aneh. Dia berharap daripada seperti ini, kakak seperguruannya akan membiarkannya menyandarkan kepala di pangkuannya lalu menggaruk kepalanya, seperti anak anjing. Memang bocah dengan pikiran kotor, tidak ingin menjadi manusia, malah ingin menjadi anjing agar dibelai orang. Padahal wajahnya sangat bangga, membuat kakak seperguruannya juga bingung. Khawatir apakah dia kenapa-kenapa. Saat sedang berpikir asyik, Fuong Tang terkejut oleh suara batuk seseorang. Lalu 1, 2, 3, 4 tetua tiba-tiba muncul di belakang mereka. Pasangan itu segera berpisah seperti magnet dengan kutub yang sama, menunduk dengan sedikit malu. Fuong Tang dengan patuh memberi hormat kepada guru dan para senior, tetapi segera dihentikan. Tidak perlu terlalu formal. Katanya lalu meminta mereka untuk bicara di samping. Senior ini menanyakan luka Fuong Tang. Dia juga dengan cerdik mengungkapkan perasaannya, dengan cerdik berterima kasih kepada lawan bicara. Seorang senior berjanggut perak lainnya tertawa keras, memuji bakat Fuong Tang. Fuong Tang seorang diri dengan satu pedang melindungi ribuan manusia dari iblis, sungguh menakjubkan. Ternyata orang ini tidak hanya bodoh saja. Guru menyela. Pujian berlebihan akan membuat Fai Nenegram sombong. Fai Nenegram menjawab dengan hormat. Guru benar sekali. Dia menyatukan kedua tangan, lalu melanjutkan bertanya tentang situasi saat ini. Seorang tetua berjanggut dan berambut putih menjawab, pertempuran sudah berakhir 4 jam yang lalu. Para pendeta Taois tetap tinggal menunggu Fai Nenegram bangun, sedangkan para kultivator jahat di perkemahan kegelapan juga sudah dimusnahkan. Meskipun bibi dari putri bangsawan Karina berulah, tetapi senior Alan sudah memberi tanda pada wanita itu. Fai Nenegram bertanya-tanya, mengapa tidak dibunuh saja sekalian? Ketua itu menjawab, Alan bilang meskipun bisa dibunuh, tetapi karena saya adalah pemenangnya, tidak boleh pulang dengan tangan kosong, jadi sekarang dia. Ketua itu tidak hanya mengumpulkan banyak jiwa kultivator jahat tetapi juga memimpin tim untuk mengangkut harta benda klan vampir. Fai Nenegram menunjukkan ekspresi bingung. Dia merasa tidak berdaya sekaligus muak memikirkan senior Alan ini. Ketua itu melanjutkan tentang rencana mereka. Kami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membagi menjadi 3 tim, memusnahkan kultivator jahat di luar negeri. Jeti ingin menanyakan pendapat guru dan pendapatmu. Tetapi menurut saya, masalah ini cukup diputuskan oleh guru dan para senior saja. Saya sendiri masih ada hal lain yang ingin saya laporkan. Fai Nenegram menyatukan kedua tangan dan melaporkan, sebelum kejadian ini, Nona Besar sudah berkali-kali datang ke perkemahan cahaya untuk meminta bantuan. Saya ingin meminta bantuan tapi tidak ada yang peduli. Saya ingin menggunakan kejadian ini sebagai alasan untuk tidak mengampuni perkemahan cahaya. Dari 4 senior, 2 orang menunjukkan ketidakpuasan, tetapi 1 orang cukup berhati-hati. Perkemahan cahaya selalu bertindak atas nama jalur kebenaran. Tindakan tanpa pertimbangan dikhawatirkan akan memengaruhi kita. Seorang senior lain mengusulkan,
Jika tidak bisa secara terang-terangan dan jujur, maka gunakan cara rahasia. Orang ini bisa menyembunyikan aura Qi, membuat jimat ilusi untuk semua orang. Ketiga anak muda itu setelah mendengarnya tertegun lalu saling menatap seperti melihat orang bodoh. Keempat senior berkumpul dan membicarakan hal buruk di bawah tatapan tak berdaya ketiga junior. Ada yang bilang harus menangani pelaku kejahatan berat terlebih dahulu. Ada yang bilang tidak perlu berlebihan, siapapun yang berhati jahat pantas mati. Ada pula yang bilang cukup dengan melumpuhkan kultivasi mereka. Van Enegram dan yang lain tidak menyangka para tetua yang biasanya dihormati bisa bertindak kekanak-kanakan seperti itu. Namun, setelah selesai berdiskusi, para senior kembali dengan sikap dan gestur serius, lalu dengan cepat memerintahkan tindakan. Para kultivator yang berpartisipasi dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok pergi memusnahkan sisa-sisa perkemahan kegelapan. Tindakan ini disebut Kiem Duong. Van Enegram terkejut melihat kakak seperguruannya juga ikut berpartisipasi. Dia sudah melepaskan niat untuk tetap tinggal merawat adik seperguruannya. Meskipun pertempuran berskala besar ini tidak memengaruhi manusia biasa, tetapi juga melibatkan para kultivator biasa. Sebelum berakhir, sulit bagi mereka untuk menikmati kedamaian. Hani tinggal untuk berjanji pada Van Enegram, berpesan padanya untuk menunggu lalu pergi bersama para pendeta Taois. Melihat bayangan semua orang menghilang, Fuong Tang berkata kepada Tiu di sampingnya dengan nada bangga. Tiu, kamu lihat, kan? Itu adalah para senior dari negara agung Huaxia kita. Tiba-tiba pandangannya berhenti di suatu tempat. Fuong Tang bingung. Fuong Tang bertanya dengan ragu. Mereka bertengkar lagi. Fuong Tang bertanya dengan ragu. Mereka bertengkar tentang apa? Tiu menggosok dagunya lalu melanjutkan. Sepertinya setelah markas meledak, Fuong Tang bertanya lagi. Jadi, menurutmu bagaimana tentang hal ini? Tiu menjawab dengan patuh. Menurutku, meledak itu bagus. Kultivator yang berbuat jahat adalah kultivator jahat. Orang yang meneliti hal jahat apa bedanya dengan kultivator jahat? Charlington awalnya bermaksud membawa orang-orang ini pergi sebelum pertempuran dimulai, tetapi belum sempat Anda sudah datang. Kedua belah pihak bertempur, satu pihak untuk tuannya, satu pihak untuk rakyat. Orang-orang itu semuanya adalah pelayan Charlington. Sejak awal mereka adalah musuh, mengapa harus mengasihani musuh? Siapa lagi yang berhak mengasihani musuh? Singkatnya, menurutku komandan tim aksi tidak salah, hanya saja para pendeta Taois terlalu baik hati. Seorang utusan harus berbelas kasih, sedangkan wibawa seorang jenderal berarti komandan harus memiliki sifat manusiawi. Ini juga berarti seorang jenderal harus memiliki pandangan yang lebih jauh daripada bawahannya. Apa itu belas kasih? Menurut saya, itu hanyalah alasan para kaisar zaman dahulu yang membunuh tanpa ragu, mencari pembenaran untuk tindakan mereka, dan juga digunakan untuk menipu rakyat jelata yang bodoh di zaman feodal saja. Pemimpin besar pernah berkata, jenderal yang baik harus tahu bagaimana mengejar kemenangan. Jangan meniru Raja Xian Yu dari Chu Barat yang mencari masalah sendiri. Fuong Tang berdiri di samping mendengarkan Tiu Miu mengoceh seperti mesin, membuatnya terdiam tanpa bisa berkata-kata. Fuong Tang terkejut dengan penalaran adik perempuannya. Apakah ini benar-benar adik perempuanku? Fuong Tiu Miu yang berusia 13 tahun? Fuong Tang mengusap kepala Tiu Miu, lalu mengajarinya. Masalahnya, kamu terlalu sembarangan dalam memisahkan diri dari konteks. Dari mana datangnya begitu banyak prinsip seperti itu? Jadilah sedikit realistis, kurangi menonton hal-hal seperti 3 kerajaan. Dilus kepalanya seperti anak kecil oleh kakaknya membuat Tiu Miu sangat kesal. Kakak, aku sedang belajar strategi militer, bukan menonton 3 kerajaan. Tiba-tiba, mata Tiu Miu berbinar. Lagi pula, menurut penelitian kultivator ini, kakak bisa mengikuti jalur solo ekstrem, sedangkan aku bisa mengikuti jalur ahli strategi. Kita berdua, satu ahli sastra, satu ahli bela diri. Di masa depan kita akan menjelajahi alam semesta, mendominasi galaksi, dan mengulang kembali kejayaan istana surgawi. Aku sudah memikirkan nama untuk kombinasi kita berdua. Bagaimana kalau disebut saudara labuh? Mendengar adiknya berbicara dengan bersemangat namun khayalan, Fuong Tang menjentikkan dahi gadis kecil itu. Dahi Tiu Miu dijentik oleh kakaknya. Dia berseru kesakitan dan merasa sedih. Fuong Tang melihat adiknya
dengan wajah kaku dan keras kepala, mengingatkan gadis itu untuk tenang berkultivasi Dao. Dahi Tiu Miu dijentik oleh kakaknya seperti itu, dia tidak mendengarkan sepatah kata pun. Gadis kecil itu sangat kesakitan hingga hampir menangis, mengusap-usap dahinya yang malang. Ruong Tang berkata dengan nada tegas namun lembut, "Terserah kamu mau melakukan apa di kemudian hari, kultivasi diri sendiri adalah yang terpenting. Yang terpenting adalah hanya dengan kultivasi seseorang bisa membuat orang lain tunduk dan hormat. Kamu sepanjang hari memikirkan hal-hal yang muluk, meneliti strategi militer dan sejenisnya, lebih baik alokasikan waktu itu untuk meningkatkan kultivasi dan merenungkan daumu." Saat itu ada sebuah mobil melintas, memanggil Fuong Tang yang berdiri di atas. "Kakak Tang." Tien Chuang duduk di atap mobil melambaikan tangan memanggil. "Kakak Tang, kami datang menjemputmu." Melihat Fuong Tang berdiri di depannya dengan aman, Tien Chuang menangis tanpa henti. "Hiks hiks, Kakak Tang." Hoi Qin berdiri di samping. Melihat itu langsung berkata, "Sudah dibilang oleh Van Nenegram kalau lukanya tidak apa-apa, kenapa kamu menangis? Masih terus menangis meraung? Kamu tidak mengerti. Aku mengikuti Kakak Tang berperang ke utara dan selatan, aku merasa sedih. Mengikuti begitu lama, kesempatan terbesar untuk menunjukkan diri malah terlewatkan." Semakin dipikirkan semakin merasa sedih, Tien Chuang mendongak ke langit dan menangis lebih keras. "Aku sedih, tanganku gatal ingin berasik." Melihat bocah berambut pirang ini berisik, Lu Fantri segera mengeluarkan sebuah jimat lalu menempelkannya ke dahinya. Berisik mengganggu Van Nenegram beristirahat. Melihat gadis di depannya, Fuong Tang dengan lembut memanggil, "Nona Di Enhai." Di Enhai berkata dengan ekspresi menyesal kepada Fuong Tang, "Maaf, saya sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi atasan perkemahan cahaya tidak mendengarkan pendapat saya." Fuong Tang melambaikan tangan sambil tersenyum menghibur adiknya. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Bagaimanapun hasilnya sudah bagus. Hanya saja selanjutnya Min Queng Don akan menghadapi masalah. Seolah teringat sesuatu, Fuong Tang bertanya kepada Tiu Miu, "Ngomong-ngomong, sekarang para pendeta tahu sudah bergerak, lalu bagaimana dengan pedang iblis? Sudah dibereskan?" Mendengar pertanyaan kakaknya, Tiu Miu segera menjawab, "Sudah dihancurkan oleh pendeta Tao Tan Long. Sekarang hanya tersisa satu bilah di negara kepulauan." Mendengar itu, Fuong Tang berpikir sejenak, kalau begitu, biarkan saja terus di sana, biarkan negara kepulauan itu terus kacau. Tunggu sampai para kultivator negara kepulauan menganggap pedang itu sebagai harapan untuk berkembang, barulah kita hancurkan. Tiba-tiba, seseorang di dalam mobil memanggil Fuong Tang. "Pendeta Tau Fuong, atasan kami mengirimkan permintaan kontak, katanya ada hal yang ingin menanyakan pendapat Anda." Mendengar itu, Fuong Tang dan Dei Enhai sama-sama tertegun. Fuong Tang menjawab dengan lembut, "Baiklah, kita naik mobil dulu baru bicara." Setelah bicara, Fuong Tang bertemu gurunya melalui layar proyeksi. Kailin berkata lembut kepada Fuong Tang, "Ki Tang, kali ini kamu melakukan yang terbaik. Berkat kamu, kita tidak mengalami kerugian besar." Mendengar ibunda guru memujinya, hati Fuong Tang sedikit gembira. "Hehe, ibunda guru terlalu memuji." Tiba-tiba, ekspresi Kailin menjadi serius. "Kali ini memanggilmu karena ingin menanyakan pendapatmu. Bagaimanapun juga, kamu adalah orang yang terlibat langsung. Bagaimana menurutmu tentang roket yang diledakkan itu yang berhubungan dengan kekuatan bawah tanah Amerika?" Mendengar pertanyaan ibunda guru, Fuong Tang berpikir sejenak. Mengenai ini, dia tiba-tiba teringat. Benar, sebelum perang besar pecah, aku hampir mati terkena serangan roket. Wajah Fuong Tang tiba-tiba pucat. "Roket, maaf." Ekspresinya menjadi serius. "Kenapa? Bagaimana bisa aku lupa masih ada ledakan besar di sini?" Melihat reaksi Fuong Tang, Kailin segera bertanya kepada Van Nenegram, "Apa kamu punya cara?" Tak disangka mendengar pertanyaan ibunda guru. Fuong Tang terkejut dan tersenyum canggung. Ibunda guru ingin membicarakan masalah roket? Dia menutup mata dan berkata, "Memicu perang apa? Kalau memang ada, biarkan saja, membuang-buang waktu kultivasi semua orang." Ibunda guru berkata,
Tangani saja sesuai prosedur. Ruong Tang berpikir dalam hati. Soal roket yang meledak di jalur produksi? Biarkan saja, tunggu guru dan yang lain kembali baru bicarakan nanti. Mendengar perkataan Fuong Tang, Kailin pun menimpali. Ya, perdamaian dan pembangunan adalah tujuan yang selalu kita kejar dan tidak akan berubah di masa depan. Semua pembuluh darah bumi di luar, makna strategisnya tidaklah besar. Menurut informasi intelijen yang belum terverifikasi, kultivator Inggris akan membalas dendam kepada Amerika. Tidak lama kemudian, akan banyak pertapa Inggris yang terbunuh. Orang-orang ini terkait dengan eksperimen tubuh manusia Slington. Di Inggris, saya akan menangani pekerjaan terlebih dahulu. Nanti kalau kalian sudah kembali, akan ada yang mengaturnya. Setelah berkata demikian, Kailin segera memutuskan kontak. Tiu Hoyan di samping. Mendengar percakapan kedua orang itu, gemetar ketakutan. Dia menarik lengan baju kakaknya. Ibunda gurumu benar-benar menakutkan. Percakapan berakhir, semua orang terdiam. Tiba-tiba, Titian Chung berseru mengerutkan kening dan bertanya, Inggris sudah mencari masalah dengan Chaliton, sungguhan atau tidak? Melihat beberapa orang di belakang menatapnya dengan pandangan menyelidik, Titian Chung bingung. Hei, kalian kenapa? Kenapa melihatku seperti itu? Ruong Tang menghela napas, mengulurkan tangan ke arah kepala pirang itu. Hei, melihat tangan di depannya, ekspresi Titian Chung bingung. Ruong Tang membuka telapak tangannya, di tangannya ada 2 buah kenari, lalu berkata pasrah kepada pemuda berambut pirang itu. Mungkin otaknya masih bisa diselamatkan. Ruong Tang dan yang lain naik pesawat dan berangkat. Suara Denny sedikit bersemangat. Pendeta Tau Fuong, sekarang di luar sana semua media memberitakan tentangmu. Tiu Huyen menyela. Lihat, para kultivator negara Waraya membalas dendam dengan gila-gilaan kepada kekuatan jahat perkemahan kegelapan. Mereka sudah menyapu puluhan kota. Hoi Qin berusaha tetap tenang. Sendirian menggunakan kesengsaraan surgawi melawan perkemahan kegelapan selama berjam-jam, dunia kultivasi negara Waraya sudah sangat marah. Fan Tri juga ikut memanas-manasi. Para kultivator negara Waraya ini ingin membantai habis semua kultivator kita. Titian Chung tersenyum licik. Berita-berita luar negeri ini seperti akun marketing tidak bermoral, dari judul sampai isinya semua diputarbalikkan sampai tidak jelas bentuknya. Ruong Tang menyandarkan kepala ke kursi dan bertanya. Tapi kali ini kekacauan sebesar ini. Sudah ada statistik korban? Titian Chung mengerutkan kening dan berkata kepadanya. Warga sipil negara Waraya. 2.000 orang. Warga sipil asing 14.000 orang. Sebagian besar disebabkan oleh perkemahan kegelapan yang dengan seenaknya melakukan pembantaian saat beraksi. Angka-angka ini semua diumumkan oleh tim investigasi setengah jam yang lalu, seharusnya sangat akurat. Hoi Qin mengatupkan tangan dan berdoa. Amitabha Buddha, para kultivator jahat ini benar-benar tidak tahu diri, langit dan bumi sulit menerima mereka. Van Nenegram, bisakah kamu memberikan saran kepada para senior? Mendengar itu, wajah Fuong Tang berkedut. Prefektur langit dan bumi, dia bertanya dengan terkejut. Saran apa? Tiba-tiba, semua orang berdiri dan menatapnya tajam. Masing-masing berkata, bukankah alam bawah kecil itu kosong? Lempar saja para penjahat itu ke wajan minyak, ke 18 tingkat neraka. Gunung es pohon besi, jangan sungkan-sungkan pada mereka. Titian Chung tersenyum jahat. Ini intinya. Usulan ini bagus. Sudah ada 18 tingkat neraka, kenapa tidak digunakan? Sekalian bisa posting di Weibo agar mereka tahu siapa yang bisa diprovokasi, siapa yang tidak. Tiu Hoyan juga setuju dengan pendapat para kakaknya. Setuju, Ruong Tang berkata pasrah. Para kultivator jahat yang ikut bertempur sudah dimusnahkan semuanya. Ucapan ini sudah terlambat. Lagi pula, alam bawah kecil itu ditinggalkan oleh Istana Langit. Orang-orang alam bawah tidak memiliki hubungan langsung dengan kita. Titian Chung mendekatkan wajahnya ke arah Fuong Tang dan berkata, Kakak Hao, siapa yang tidak tahu kamu punya hubungan sangat baik dengan orang-orang alam bawah? Cukup kamu bicara, masalah ini selesai. Dipaksa seperti ini oleh mereka, mau tidak mau harus setuju. Ruong Tang menghela napas,
untuk sementara setuju, saya akan bicara dengan guru dan coba tanyakan kepada kepala sekte. Mendengar itu, yang lain melihat rencana mereka disetujui, bersorak gembira dan bertepuk tangan. Huang Tang segera melaporkan kepada guru dan para senior. Tang Wantu menjawab, "Oh, begitu. Kalau begitu saya akan memberitahu semua orang." Latian Su tersenyum jahat, seperti Xiao Wujing yang menakut-nakuti hantu. Tim Tui En tersenyum. Neraka kami mendukung hal ini. Para petinggi di alam bawah kecil juga menyatakan sikap mereka. Maksudnya adalah, berapapun jiwa yang dikirim ke 18 tingkat neraka, semuanya ada tempatnya. Hanya saja, aturan langit sangat ketat. Setiap orang di alam bawah memiliki tanggung jawab masing-masing, tidak boleh melampaui wewenang. Saat ini, neraka tidak memiliki surat keputusan. Raja Yang pun tidak bisa menghukum para pelaku kejahatan ini. Latian Su mengerutkan kening dan berkata, "Kita semua belum menjadi abadi. Siapa yang bisa menjadi hakim?" Mendengar itu, Tem Tui En tertegun, merenung sejenak lalu melanjutkan. Seorang abadi yang berinkarnasi juga bisa. Han Tiantu adalah dewi pertama di surga. Pada tahun itu dia berhasil membuat buah keabadian dan juga tercatat dalam kitab langit Istana Langit. Menurut logika, dia adalah satu-satunya yang berhak terlibat dalam urusan alam bawah. Mendengar bahwa kakak seperguruannya akan menjadi hakim, Huang Tang sedikit sulit membayangkannya. Kakak seperguruanku menjadi hakim? Huang Tang terus mendengar kalimat ini dan merasa kesal. Menurut logika, Han Tiantu adalah satu-satunya yang berhak terlibat dalam urusan alam bawah. Bagaimanapun, Yang Mulia Jovan saat ini sedang memulihkan diri. Sebaiknya kita jangan mengganggunya. Lagi pula, jika Han Tiantu menjadi hakim, kita juga bisa menjadi semacam sekretaris. Bisa menjadi sekretaris bukankah sudah sukses? Bukan begitu, Sekretaris Wong? Mendengar itu, Titin Chu menahan tawa. Ada pekerjaan menjadi sekretaris, tidak ada pekerjaan merahasiakan. Tang Wantu berkata dengan suara rendah, "Jika memang begitu, biarkan kedua murid saya yang melakukan penghakiman ini. Bagaimanapun, tujuan dari hal ini adalah untuk memperingatkan kekuatan asing agar mereka nanti sedikit lebih patuh, bukan untuk membalas dendam kepada alam bawah. Ada banyak metode interogasi, hanya saja jangan sampai salah menangkap arwah liar." Latian Su tersenyum sambil mengelus janggut. "Oh, saya ingin mendengar detailnya." Tim Tui En tersenyum. "Hanya yang memiliki dosa baru akan dilempar ke 18 tingkat neraka." Begitulah, keduanya berbincang. Pesawat masih bergerak. Huang Tang melakukan perjalanan di malam hari. Tiu Huyan duduk di samping kakaknya, menepuk bahunya dan tersenyum sambil berbicara kepadanya. Tidak tahu gadis kecil ini ingin berbuat apa. Huang Tang bertanya. Tiu Huyan tersenyum manis. "Kakak adalah asisten. Butuh asisten kecil." Mendengar itu, Huang Tang mengelus kepala adiknya. "Tingkat kultivasimu terlalu rendah." Tiu Huyan sedikit kesal. "Baiklah, tapi saat orang-orang datang, kakak perempuan tertua akan melindungi dengan kekuatan spiritual. Aku tidak akan terluka oleh energi yin dari alam bawah kecil." Akhirnya tiba di tujuan. Pilot mengumumkan kepada semua orang, "Pesawat sudah mendarat, bisa turun sekarang." Huang Tang, "Terima kasih, sudah bekerja keras." Pilot mendorong kacamatanya dan mengingatkan Huang Tang. Namun, Pendeta Tao Fuang harus sedikit berhati-hati saat keluar. Huang Tang membelalakan mata karena terkejut, tidak mengerti maksud perkataan pilot ini. Huang Tang memimpin tim turun dari pesawat, sambil berjalan dia memikirkan perkataan pilot tadi. Tadi orang itu bilang aku harus hati-hati. Apa maksudnya ya? Begitu menginjakkan kaki di tanah, Huang Tang segera mengerti mengapa pilot mengingatkannya seperti itu. Sebuah teriakan melengking terdengar membuat Huang Tang dan semua orang terlonjak kaget. Banyak gadis muda seperti penggemar fanatik, dengan mata bersinar berbentuk hati, mengejar Huang Tang. Pendeta Tao Fuang sudah kembali. Huang Tang dikerumuni penggemar. Telinganya terus-menerus dipenuhi teriakan. "Pendeta Tao Fuang, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Pendeta Tao Fuang, aku mencintaimu. Pendeta Tao Fuang, Anda sangat tampan, Anda adalah idola kami semua." Semua orang terus mendorong Huang Tang. Dia berkata dengan lemah,
Semuanya tenang. Tiba-tiba, seorang gadis entah dari mana menarik kerah bajunya dan mencium pipinya. Wong Tang memerah, sekitarnya sunyi senyap. Setelah itu, teriakan menjadi lebih keras dari sebelumnya. Ayo maju. Kalau tidak mencium, rugi. Melihat situasi ini, Titian Chuang panik. Penggemar wanita sekarang semuanya segila ini ya. Hoi Qin dan Tiu Huyen membetulkan topi yang terjatuh. Hoi Qin berkata dengan suara rendah, Amitabha Buddha, kita bahkan tidak menyadari kedatangan mereka. Sungguh memalukan. Van Dat di samping berkata tanpa daya. Siapa yang ingin bersaing, urus saja sendiri. Tiu Huyen melihat sekeliling tidak menemukan Daini, sedikit cemas. Kakak Daini di mana? Daini saat ini matanya juga berbinar membentuk hati, seperti penggemar berat yang bergegas ke arah Fuong Tang. Aku juga ingin mencium pendeta Tao Fuong. Tak disangka Daini juga bergabung dengan klub penggemar Fuong Tang, membuat semua orang di sekitar terdiam. Tiu Huyen memberi isyarat kepada orang-orang di belakang, jangan memotret diam-diam, kalau sampai kakak seperguruan melihatnya, nanti jadi masalah besar, membuatnya marah bukan hal main-main. Mendengar itu, Hoi Qin memuji Tiu Huyen. Benar-benar pengertian. Van Enegram punya adik perempuan seperti ini sungguh berharga. Setelah beberapa saat dikelilingi penggemar, Fuong Tang melangkah keluar dengan lesu. Pemandangan ini sungguh terlalu antusias. Melihat kakaknya akhirnya lolos dari kerumunan penggemar, Tiu Huyen segera berlari mendekat untuk bertanya. Kakak, kamu baik-baik saja? Fuong Tang yang dituntun Tiu Huyen berkata dengan lelah. Semua sudah berakhir, tim pencari Dao bisa dibubarkan. Selanjutnya, apa rencana kalian? Van Dat setelah mendengar itu langsung bertanya pada Hoi Qin. Hoi Qin, kali ini kamu kembali untuk membantu mengawal Van Enegram, lalu kamu berencana pergi kemana? Hoi Qin menjawab dengan tenang. Amitabha, saya selanjutnya berencana pergi ke Eropa untuk melihat apakah saya bisa membantu. Ya, membantu sebisanya. Titian Chuang tertawa dan berkata, kalau begitu, biar saya dan Tiu Huyen yang melindunginya nanti. Tiu Huyen tertawa dan berkata, benar sekali, jika kesombongan sekte Tao kecil melemah dan berita tentang kultivator pedang era baru yang diserang terungkap, itu akan menjadi berita besar. Mendengar adiknya berkata begitu, Fuong Tang pun ikut tersenyum. Daini yang berdiri di samping mendengarkan percakapan kedua bersaudara itu, sedikit bingung. Daini melihat pesawat di langit, berpikir dalam-dalam. Ponsel di dalam tasnya tiba-tiba berdering. Daini mengangkat telepon. Halo, suara di seberang sana menjawab. Oh, malaikat ayah, para kultivator negara Tiongkok besar sudah mulai menekan gereja cahaya. Meskipun keluarga kita tidak termasuk dalam daftar pembersihan, kami tetap berharap bisa berdamai dengan negara Tiongkok besar. Apakah kamu punya ide? Mendengar itu, Daini tersenyum dan berkata, Ayah, menurutku hubungan kita dengan para kultivator Tiongkok besar masih belum cukup mendalam. Bagaimana kalau kita mengadakan pernikahan politik saja? Aku bisa mengorbankan diriku. Orang di seberang sana tertegun sesaat, lalu berteriak keras. Tidak, tidak boleh. Ayah tidak setuju. Oh, malaikatku, kamu nanti harus mewarisi posisiku. Lagi pula kamu punya masa depan yang cerah. Ayah tidak akan membiarkanmu berkorban demi keluarga. Bagiku ini adalah malapetaka. Putriku, ayah akan segera datang menjemputmu pulang. Bagaimana mungkin ayah bisa membiarkanmu menikah dengan orang lain? Tidak. Ayah tidak bermaksud begitu. Ayah tidak bermaksud mengendalikan atau melarangmu. Ini adalah perhatian ayah padamu. Mendengar sang ayah tua mencurahkan isi hatinya, Daini terpaksa menutup telepon. Melihat itu, Hoi Qin melangkah mendekat dan bertanya, sedang memikirkan apa? Daini dengan wajah termenung, tidak memperhatikan orang di belakangnya, bergumam, sedang memikirkan bagaimana caranya bisa tidur dengan pendeta Tao Fuong. Mendengar itu, Hoi Qin serasa disambar petir. Daini menyadari dirinya salah bicara, terkejut dalam hati. Tidak, Yang Mulia salah paham. Saya baru saja memikirkan sebuah lelucon. Benar, lelucon. Hoi Qin menyatukan telapak tangan sambil tersenyum dan berkata, Nona Daini, saya punya beberapa kitab Buddha. Apakah Anda mau melihatnya? Meskipun berkata begitu,
Dalam hati Hoikin saat ini berteriak, seorang bihu bersertifikat kok terus saja terlibat dalam urusan pria dan wanita seperti ini? Namun karena gadis abadi bisu tidak pandai mengungkapkan perasaan, menurut saya sebaiknya saya membantu. Di Villa Fuongtang, setelah berdiskusi, semua orang memutuskan untuk pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Di halaman yang luas, Vanda duduk di satu sisi bermain ponsel, sementara Fuongtang berbaring berjemur sambil berpikir, dan Titi Ying Chuang serta Qiu Huyen sedang asyik membakar daging. Aroma daging panggang menyebar di udara mengikuti angin. Melihat daging yang hampir matang, Titi Ying Chuang berbalik dan memanggil, "Kakak Tang, mau makan sesuatu?" Melihat semua orang sibuk sepanjang hari tetapi tidak merasa lapar, Qiu Huyen menghela napas. Berjalan seharian rasanya hampir mati kelelahan. Aku iri pada para pertapa itu. Mendengar panggilan Titi Ying Chuang, Fuongtang sambil tersenyum, berkata, "Apa saja boleh. Sebelumnya aku agak khawatir Jati tidak memikirkan hal-hal ini. Sekarang setelah beristirahat baru menyadari bahwa kekuatan spiritualku terkuras habis. Juga akan merasa lapar." Tiba-tiba terdengar suara dari luar. "Apakah Van Nenekrem ada di sini?" Istri guru bersama rombongan orang masuk, membuat Fuongtang sangat terkejut. Istri guru dan para tetua. Pria berambut perak itu tersenyum dan berkata, "Pendeta Tau Fuang Van Nenegram, sudah genap setahun sejak segel itu rusak. Anda telah memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas dan perkembangan negara Tiongkok besar. Kali ini kami datang khusus untuk mengunjungi Anda." Melihat semua orang begitu serius, Fuongtang sedikit tidak sempat bereaksi. Tergagap, "Anda semua terlalu memuji. Ini semua adalah tugas yang seharusnya saya lakukan." Melihat Fuongtang yang berprestasi dan rendah hati, pria itu semakin menghargai. "Pendeta Tau Fai Nenegram, Anda terlalu rendah hati. Sebenarnya kami sepenuhnya mengakui jasa-jasa Anda. Sebagian besar kultivator menganggap remeh ketenaran dan keuntungan, tetapi Anda telah berkontribusi banyak untuk negara dan rakyat. Kami pasti akan memberikan Anda kehormatan yang setara. Kali ini Anda menyelamatkan ribuan hati, menyelesaikan krisis kecelakaan, dan memberikan pukulan telak kepada para kultivator jahat dari luar negeri. Semua ini adalah jasa, semua pantas untuk dipuji." Tuan Ling berbicara sambil menoleh ke Jiling. Mendengar panggilan itu, dia segera maju dan menjawab, "Siap." Jiling membuka kotak di tangannya, melangkah maju di hadapan Fuongtang. Seberkas cahaya keemasan menyala dari dalam kotak. "Tuan Tang, organisasi memutuskan untuk menganugerahi Anda medali pedang. Anda harus berusaha keras dalam kultivasi. Medali ini bukan hanya kehormatan tetapi juga memiliki arti yang sangat besar bagi unit investigasi, pasukan khusus, dan tim aksi. Medali ini dalam beberapa tahun ke depan paling banyak hanya akan diberikan 6 buah, dan Anda adalah orang pertama yang menerimanya. Awalnya kami kira guru Anda yang akan menjadi orang pertama yang menerima medali ini. Tak disangka Anda malah yang berhasil menerobos." Mendengar itu, Fuongtang berkeringat dingin. "Kalau begitu, bagaimana kalau guru saja yang menerimanya lebih dulu?" Jiling menatap Fuongtang dengan serius. "Ini bukan lelucon, ini adalah keputusan setelah beberapa kali rapat." Mendengar itu, Fuongtang juga tidak berani berkata apa-apa lagi. Apalagi yang bisa dia katakan? "Saya mengerti." Titi Ying Chuang tersenyum bertanya pada Van Det, "Iri tidak? Kesal tidak?" Melihat nada provokatifnya, Van Det sedikit gatal tangan, dengan tenang berkata, "Terpukau tentu saja. Tapi itu karena Fai Nenegram menukarnya dengan nyawanya. Jangan-jangan kamu malah kesal?" Titi Ying Chuang dengan nada sangat bangga berkata, "Ini adalah pengakuan organisasi terhadap kakak Tang saya. Saya hanya bangga pada kakak Tang." Upacara penganugerahan selesai, Jiling dan semua orang pun pergi. Titi Ying Chuang dengan penuh kekaguman berkata, "Tujuan hidup saya adalah mendapatkan medali penjaga perdamaian." Van Det meliriknya dengan jijik, "Jika kamu jati pahlawan dalam pertempuran apapun, nanti kamu hanya akan mendapatkan medali pahlawan gugur saja." Mendengar itu, Titi Ying Chuang sangat marah sampai mengeluarkan asap. "Sialan! Bocah licik, bisakah kamu membiarkan saya hidup nyaman sedikit saja?" Beberapa saat kemudian, semua orang mulai sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Qiu Huyen pergi membersihkan rumah, Van Det sedang menumis sayuran,
Setiap gerakan membalik wajan sangat terampil. Titian Chuang membawa 2 tas belanjaan kembali, tersenyum cekikikan berkata, "Ayo, ayo, ayo, mari kita terus bersenang-senang bernyanyi." Melihat Fuong Tang duduk di kursi, Titian Chuang menghela napas dan mengingatkan, "Kakak Tang, kamu istirahat saja, biar kami yang urus hal-hal kecil ini." Melihat itu, Fuong Tang pun tidak sungkan. "Kalau begitu, saya merepotkan kalian." Fuong Tang dengan wajah penuh pikiran. Tak disangka medali pedang bisa membantuku mengakses rahasia internal organisasi. Investigasi, dia diam-diam bersukacita. Bagus sekali. Ada beberapa dokumen yang sudah lama ingin saya selidiki. Melihat daftar kultivator rahasia Tiongkok besar, Fuong Tang sangat terkejut. Tak disangka jumlah kultivator Tiongkok besar sudah mencapai 6,2 juta orang. Ini baru jumlah orang di alam pengumpul roh. Namun, dunia kultivasi sedang dipublikasikan dan distandardisasi. Para kultivator ini juga hampir seperti orang biasa, berlatih teknik kultivasi umum. Para kultivator yang benar-benar dihargai saat ini meskipun hanya ada lebih dari 600.000 orang, tetapi banyak di antaranya adalah ahli senior. Fuong Tang menghela napas. Jika Kaisar Ziwei tahu bahwa saat ini ada ratusan ribu kultivator, pasti ada harapan untuk melakukan serangan balik. Tiba-tiba, pintu kamar didorong terbuka. Hinlin membawa sebuah tas kain besar, tersenyum kecil dan berkata, "Ratu Dominan sudah kembali." "Xiao Fei Yu, sayang Tiuhuyan, cepat kemari. Kakak perempuan membawa banyak harta untuk kalian." Mendengar itu, Yu Huyan dengan mata berbinar berlari mendekat. "Ke sini, ke sini." Hinlin merangkul bahu Yu Huyan, berbisik, "Ayo, kita naik ke atas dan menikmatinya perlahan." Fuong Tang juga menoleh ke Hinlin. "Kakak perempuan sehat, harta apa yang kamu bawa pulang?" Hinlin berbalik, tersenyum licik. "Xiao Fei Yu, sebaiknya kamu urus tamu di belakang dulu." Mendengar itu, Fuong Tang terkejut melihat ke arah pintu. Tiba-tiba, sebuah tangan lembut diletakkan di dahinya. Mok Wan Huyan dengan cermat merasakan suhu tubuh Fuong Tang. Melihat Mok Wan Huyan kembali, Fuong Tang bertanya dengan tidak percaya, "Kakak seperguruan, ini." Melihat suhu tubuh Fuong Tang normal, Mok Wan Huyan pun merasa lega. Fuong Tang tidak demam. Melihat kakak seperguruannya begitu peduli pada kesehatannya, Fuong Tang merasa bahagia. Ternyata kakak seperguruannya selalu mengkhawatirkan dirinya. Di belakang adalah guru Fuong Tang dan para senior. Tang Wontu mengundang para tetua agung masuk. "Guru, ini adalah rumah murid. Saya mengundang ketiga pendeta Tao untuk beristirahat di dalam." Master Surgawi tua tersenyum dan berkata, "Maaf merepotkan." Melihat gurunya kembali, Fuong Tang dengan hormat memanggil, "Guru." Titian Chuang masuk dari luar. Melihat begitu banyak orang juga jeti gugup. "Teh sudah datang. Teh sudah datang. Saya mempersembahkan teh untuk kalian semua." Titian Chuang dengan hormat berlutut dan mempersembahkan teh dengan kedua tangan. "Leluhur guru, pendeta tahu, silakan minum teh." Melihat murid yang bodoh ini, Master Surgawi tua sedikit enggan menerimanya, membuang muka dan berkata, "Di sini jangan membuatku malu. Siapa di dunia kultivasi yang tidak tahu orang macam apa kamu ini?" Berbaliklah menghadap tembok dan bertobat. Titian Chuang dengan takut segera berbalik, menghadap tembok. "Siap, leluhur guru." Melihat Titian Chuang patuh seperti anak anjing kecil, Fuong Tang tersenyum. Tak disangka Titian Chuang bisa ketakutan seperti itu. Master Surgawi tua ini pasti adalah sesepuh dari Gunung Longhu. Tang Wontu menoleh dan bertanya pada Fuong Tang, "Huan muda, ulurkan tanganmu agar guru bisa memeriksa nadimu." Melihat gurunya memeriksa nadi Fuong Tang, Mok Wan Huyan berpikir dengan cemas. Tiba-tiba, Tang Wontu mengerutkan kening dan berkata, "Tuan muda, apakah kamu pernah melepaskan inti jiwa?" Langsung mengganggu energi primordial, terpaksa mengaktifkan kekuatan inti jiwa. Mendengar itu, Fuong Tang berkeringat dingin. "Ya, guru. Saya kira bisa menyembunyikannya, tak disangka masih ketahuan oleh guru." Tang Wontu merenung sejenak. Ia merasa sedikit menyesal telah membiarkan muridnya, Fuong Tang, menghadapi bahaya seperti itu.
kami datang terlalu terlambat, kamu sudah banyak menderita. Ruong Tang melihat gurunya begitu khawatir padanya. Ia mengerti tidak ada yang ingin hal ini terjadi, lalu menolak untuk menghibur gurunya. Tang Montu, ini bukan salah guru. Saya yang ceroboh telah meremehkan para kultivator dari kamp gelap. Benar, guru, saya punya sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada kalian semua. Sambil berbicara, Fuong Tang mengeluarkan sesuatu. Ia meletakkan sutas tali dengan liontin berbentuk trigram 8 di atas meja. Melihat itu, guru langit tua bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa di dalamnya? Ruong Tang menggelengkan jarinya sambil tersenyum berkata, roket kedua milik kamp gelap. Mendengar itu, para senior semuanya terkejut seperti disambar petir. Guru langit tua menghela napas lega. Benda ini sungguh hebat. Pantas saja saya cari-cari tidak ketemu. Ternyata sudah. Ya, kamu ambil. Ruong Tang bertanya kepada gurunya. Guru, bagaimana kalian berencana menangani roket-roket ini? Tang Montu mengelus dagu sambil merenung. Kita akan membawanya kembali dan menyerahkannya kepada pemerintah. Sepertinya kita tidak bisa mereferensi teknologi Amerika. Ngomong-ngomong, para petapa Jepang juga tidak akan tenang. Ketua Agung Tang Long melanjutkan. Daripada begitu, kita seharusnya memikirkan cara untuk membasmi sepenuhnya sisa-sisa kamp gelap dan Amerika. Para master alam abadi itu kembali berdiskusi. Namun, kekuatan sains dan teknologi Amerika terlalu besar, tidak mungkin melancarkan perang habis-habisan, tetapi juga tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Titi Yen Chung tertawa lebar. Beberapa tahun ini, beberapa kekuatan merepotkan di luar negeri terus berperang, perang saudara. Situasi selalu di luar kendali. Kita selalu menunggu Fuong Tang, menunggu kesempatan untuk memecahkan situasi ini. Tak disangka, kita malah menunggu sampai Fangu memecahkan segel dan mengayunkan pedang membasmi iblis. Sungguh memuaskan. Melihat itu, Fuong Tang bertanya dengan terkejut kepada guru langit tua. Apa maksudnya ini? Tang Montu mengerutkan kening berkata, muridku, bukankah guru sudah memberitahumu? Sekitar 4 tahun lalu, 3 pangeran kuno dari klan darah muncul, padahal negara Huaxia masih belum memiliki kultivator jiwa baru lahir. Saat itu banyak orang pesimis mengira keseimbangan antara kita dan Barat sudah rusak. Tekanan pada pemerintah sangat besar. Karena dunia kultivasi dan dunia spiritual bisa meletus perang kapan saja. Senior berjanggut panjang mengelus janggutnya berkata, Fangu, kamu telah membunuh seorang pangeran kuno di perbatasan kerajaan, menyemangati moral dunia kultivasi, dan juga membuat kami para orang tua ini menghela napas lega. Tahun itu, saya sudah ingin mengambil kesempatan untuk memusnahkan kamp gelap. Hanya saja kami belum bertindak, mereka sudah mulai membantai sandera, membunuh di mana-mana, sungguh pantas mati. Mendengar itu, Fuong Tang merenung. Pantas saja kamp gelap terburu-buru ingin melenyapkan diriku seperti itu. Ternyata aku telah menghancurkan ilusi tak terkalahkan mereka. Sepertinya Madam juga hanya alasan saja. Guru langit tua menutup mata berkata, beberapa tahun itu, saat tekanan paling besar, saya juga pernah berpikir mungkin harus mengandalkan 15 tetua tertinggi dari berbagai klan. Tapi begitu dimulai, pasti akan muncul lebih banyak masalah. Saat itu, saya sendiri memiliki banyak kekhawatiran. Mendengar itu, Fuong Tang mengerutkan kening bertanya. Saya lancang bertanya, apa 15 tetua itu benar-benar punya masalah? Senior berjanggut panjang itu menunjukkan ekspresi khawatir. Mengenal orang hanya dari rupa, sulit mengenal hati. Jika mereka sudah menerobos ke alam bawah kecil, siapa yang bisa membuktikan mereka tidak memiliki niat jahat? Siapa yang tahu apakah ada di antara mereka yang menyembunyikan sesuatu saat pemeriksaan jiwa tahun itu? Pendeta Tao Tang Long menyela. Memang benar begitu. Awalnya sebagian besar kultivator menyebut para tetua tertinggi itu sebagai penjahat zaman dulu. Baru beberapa tahun terakhir ini berkurang. Terutama, tindakan tim kepala tim Ken juga berkali-kali menyarankan agar mereka pergi menumpas musuh luar. Hal ini memang sedikit tidak biasa. Tang Montu dengan ekspresi serius berkata, para pemimpin juga sedikit ragu mengenai hal ini. Setelah berkali-kali menimbang, barulah keputusan dibuat. Bagaimanapun juga, beberapa tahun terakhir memang ada beberapa petunjuk yang membuktikan bahwa para tetua tertinggi itu benar-benar bermasalah.
Istri saya juga pernah bilang motif Qin sebenarnya tidak ada masalah, tapi sudut pandangnya agak bias. Contohnya kali ini, saya baru sampai pangkalan sudah menerima kabar, Qin sudah sejak awal menentang kita untuk menyelamatkan Fainu. Sekaligus juga terjadi konflik dengan istri saya. Mendengar itu, Fu Tang menatap gurunya dengan terkejut. Di wajahnya ada sedikit kemarahan. Jika begitu, kepala tim Qin ini sudah memiliki perasaan tidak suka terhadap murid. Tang Wontu menepuk bahu muridnya untuk menghibur. Kamu tidak perlu ikut campur dalam hal ini. Masalah eksternal sudah tenang, iblis internal akan musnah dengan sendirinya. Tunggu saja sebentar lagi, ketika di antara kultivator saat ini muncul master alam pelepasan embrio, kekhawatiran ini secara alami akan hilang. Guru Langit Tua tersenyum berkata, benar, tapi saat ini sepertinya tanggung jawab ini masih harus mengandalkan Fainu. Melihat Guru Langit Tua begitu menghargai muridnya, Ang Montu juga sangat bangga. Guru Langit Tua terlalu memuji, murid ini bahkan saya sendiri pun sudah tidak bisa melihatnya tembus lagi. Para senior itu kembali berdiskusi. 15 tetua tertinggi ini semuanya adalah orang-orang dari zaman dulu. Tahun itu banyak hal terjadi, tapi mereka tidak muncul. Meskipun tidak puas, mereka tidak ingin ikut campur dalam dinasti Fana. Terhadap negara Huaxia saat ini juga tidak ada perasaan akrab, juga tidak ingin tahu zaman apa ini sekarang. Jika membiarkan mereka benar-benar ikut campur dalam urusan dunia kultivasi, konsekuensinya sulit diprediksi. Poin ini kita tidak boleh lupakan sama sekali. Ini adalah hal yang selalu saya khawatirkan selama ini. Oh ya, ada satu hal lagi. Pendeta Tao tua itu menghela napas. Para pendeta Tao itu terus mengobrol tanpa henti seperti itu. Titien Qiu masih patuh berdiri di samping menjalani hukuman. Jika kakek guru tidak mengizinkan, dia tidak berani berhenti. Sedangkan Muk Wen Huyan dan Fuang Tang patuh mendengarkan para tetua berbicara. Kedua anak itu sama sekali tidak mengerti tentang urusan tetua tertinggi, tapi dipaksa duduk mendengarkan. Akhirnya, Titien Qiu berbicara untuk menyelamatkan anak-anak. Sudah tidak pagi lagi, kami para pendeta Tao tua juga harus pergi. Sebelum pergi, Tang Montu berpesan kepada muridnya, saya masih ada sedikit urusan yang harus diselesaikan, saya pergi duluan. Muridku, ingatlah untuk istirahat dengan baik. Murid mengerti, dengan hormat mengantar guru dan para senior. Melihat para orang tua itu sudah pergi, Helene berteriak keras ke bawah. Para orang tua itu sudah pergi, kan? Kemari, kemari, setiap orang ada bagiannya. Kemari, Fan Tri ambillah. Fan Tri masuk setelah selesai memasak. Dia melihat sekeliling tidak melihat Wei Jing, sedikit ragu. Wei Jing masih belum kembali. Jangan-jangan sudah kembali ke kuil naga langit duluan. Titien Qiu tidak terlalu peduli dengan polos, sambil tersenyum berkata, biarkan saja dia. Bukankah bagian kita akan lebih banyak? Tiba-tiba, kedua telinga di kepala Helene bergerak beberapa kali. Dia berkata dengan gembira, lalu Helene menunjuk ke pegangan pintu. Dengan nada gembira, selamat datang di harta karunku. Semua orang mendorong pintu masuk, disinari cahaya di dalamnya sampai hampir buta. Helene sangat bangga dengan hasilnya. Ruong Tang bertanya sambil melihat sekeliling. Kakak, tadi kalian sedang bersih-bersih, belum sempat melihat semuanya. Helene, si kakak perempuan tertua, melambaikan tangan memberi isyarat. Sedikit begini apa artinya? Kemari, kakak akan membimbing kalian untuk membuka wawasan. Xiao Ma menggandeng tangan Muk Wen Huyan sambil berjalan dengan gembira berkata, kakak seperguruan, ikut aku ke lantai 3, aku juga sudah bantu kakak mendekorasi. Mendengar itu, Fuang Tang dan mereka juga ikut naik untuk melihat. Sekali lagi, ketiga orang itu disilakan oleh cahaya. Kamar yang klasik sekaligus elegan ini didekorasi seperti kamar bidadari. Meskipun sederhana, setiap sudut memancarkan aroma uang. Ketiga pria itu terdiam kaku. Selanjutnya adalah kamar Xiaomiao. 3 helaan napas berat terdengar. Fan Tri dan Titien Chuang juga menerima 2 bingkisan. Keduanya terkejut melihat bingkisan di tangan mereka. Itu adalah hadiah untuk mereka berdua. Titien Chuang melihat isi di dalamnya, dengan gembira menoleh bertanya kepada Helene. Kakak Helene, semua barang di dalamnya untukku?
Hilin dengan nada khas orang kaya raya menjawab, tidak perlu dikembalikan. Mendengar itu, Tien Chuang seperti anak kucing yang mendapat hadiah, memeluk bingkisan itu di dadanya sambil tersenyum bahagia. Aku ingin berterima kasih banyak kepada kakak. Hilin melirik dan melihat Mok Wen Huyen sedang menatap tajam ke pintu. Mok Wen Huyen menatap kosong ke pintu di depannya. Dia dengan rasa ingin tahu mendorong pintu. Hilin panik dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikannya. So Xuan, jangan dibuka. Tapi sayangnya, tangan Mok Wen Huyen sudah membuka pintu. Cahaya keemasan memancar dari celah pintu, bahkan lebih kuat dari beberapa kamar sebelumnya. Kali ini, ketiga orang miskin itu secara resmi disinari cahaya di dalam kamar sampai tidak bisa membuka mata. Di sisi Huai Jing, dia dan murid pertama sedang duduk melafalkan Sutra Buddha. Suara Huai Jing yang dalam terdengar. Sariputra, bentuk tidak berbeda dari kekosongan, kekosongan tidak berbeda dari bentuk, bentuk adalah kekosongan, kekosongan adalah bentuk, perasaan, persepsi, formasi mental, kesadaran juga demikian. Sariputra, semua dharma adalah kekosongan, tidak lahir, tidak mati, tidak murni, tidak kotor, tidak bertambah, tidak berkurang. Setelah selesai melafalkan Sutra Buddha, Huai Jing tersenyum bertanya kepada dermawan wanita, "Dermawan, apakah Anda sudah memahami sesuatu?" Dalam hatinya dia menghela napas pelan. Melafalkan sutra sepanjang hari demi menjaga hubungan tapi tidak bisa diungkapkan, saya sebagai biksu juga sudah terlalu nekat. Huai Jing tidak tahu siapa yang membicarakannya, dia tiba-tiba bersin. Huai Jing melihat ke arah langit yang jauh. Dalam hatinya bingung, ada apa? Dia memukul meja dengan gedebuk, berteriak keras, "Kakak, bagaimana tumpukan harta karun di kamarmu itu?" Ruong Tang mendekat ke Helin, dengan nada seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Pergi sekali langsung mau menyapu bersih semua harta karun ropa? Ya. Helin memiringkan kepala dengan nada yang wajar. Bukankah itu hanya sedikit jarahan setelah menangani para kultivator jahat? 100 tahun yang lalu bagaimana para bajingan barat memperlakukan kita? Sekarang kita memperlakukan mereka persis seperti itu. Lagi pula, kita membantu barat menangani markas kam gelap. Mengambil sedikit imbalan juga tidak ada masalah. Lagi pula bukan hanya aku sendiri yang memonopoli harta karun. Xiao Miao ingin bersujud padanya. Di kotak obrolan terus muncul pesan. Senior Hilin sungguh berprinsip. Senior Hilin benar-benar hati nurani sekte tahu kita. Lain kali ada kesempatan, saya bersedia bertarung bahu-membahu dengan Senior Hilin. Ruong Tang mengusap dahinya tak berdaya. Tapi kakak mengambil harta karun secara diam-diam begitu, tidak memberitahu orang lain? Helen berkaca-kaca menunjukkan ekspresi tertekan. Saya tahu melakukan ini tidak benar. Saya hanya tidak ingin berbagi barang bagus dengan orang lain saja. Kita bisa saja tidak menyerahkan harta karun sebanyak itu. Nanti setelah meninggalkan bumi juga bisa dianggap punya sedikit modal. Ruong Tang menghela napas. Lagi-lagi dengan pasrah. Markas kam gelap tidak dihancurkan oleh beberapa orang kita saja. Jarahan-jarahan itu seharusnya dibagi kepada sekte-sekte tahu. Lagi pula, kita menumpuk banyak harta karun juga tidak ada gunanya. Bagaimana kalau kita gunakan harta karun ini untuk menukar artefak spiritual dengan sekte-sekte tahu lainnya? Dia mengusap kepala Hilin, mendapatkan kembali sedikit wibawa langka sebagai pemimpin. Kakak juga tahu, di masa depan sekte mungkin harus menghadapi berbagai macam konspirasi, tidak hanya pertempuran sengit, sedangkan artefak spiritual dapat meningkatkan kekuatan kultivator. Setelah berdebat bolak-balik, dia tahu bahwa dia tidak bisa menelan semua harta karun itu sendirian. Melihat perkataan Fuong Tang juga masuk akal, Hilin pun menerima. "Baiklah, saya dengarkan kamu." Tien Chuang dan Fan Tri menatap Fuong Tang penuh harap. Mengetahui apa yang dipikirkan kedua orang ini, dia segera berkata, "Harga pertemanan diskon 80%. Tidak bisa lebih rendah lagi. Kita mencari nafkah itu tidak mudah, di rumah ada orang tua ada anak-anak juga harus dihidupi." Helen berkata dengan riang, "Benar, ada orang tua, ada." Dia terdiam, teringat perkataan Fuong Tang barusan, wajahnya penuh aura membunuh. Seketika itu juga, Fuong Tang telah membangunkan binatang buas dalam diri Hilin.
Dia melompat turun dengan marah. Aku cuma menendangmu sekali. Mati kau! Apa maksudmu ada orang tua ada anak-anak? Melihat pertempuran sengit akan pecah, dua orang lainnya buru-buru menggunakan jurus melarikan diri. Apa ini? Kakak Fang Utang, kita masih ada urusan, harus pergi duluan. Cepatlah, hati-hati kena serangan. Ruong Tang berkata dengan suara lemah. Kakak seperguruan, aku tidak mengatakan apa-apa. Hilin saat ini seperti binatang buas yang baru dilepaskan dari kandang. Berhenti, biar kakak seperguruan memberimu pelajaran. Setelah disiksa beberapa saat, Fuong Tang dengan lelah menjatuhkan diri di kursi. Akhirnya selesai juga. Capek banget. 3 hari kemudian di istana bawah tanah kecil. Harus memanfaatkan waktu ini untuk istirahat dan memulihkan diri. Saat sedang istirahat, Fuong Tang meregangkan tubuh. Melihat kondisi kakaknya, Xiao Emeiyu berseru cemas. Kakak seperguruan, cepat lihat. Kakak Fuong Tang panas sekali. Hilin sambil mengunyah apel berkata dengan tenang. Tidak apa-apa. Ini adalah Yuan yang miliknya yang sedang pulih dengan sendirinya. Dia memang berlatih teknik kultivasi yang sangat jati sekarang seperti ini adalah hal yang normal. Mok Wan Huyen tidak setenang itu, dia cuma sampai terkejut. Hilin memeriksa suhu tubuh Fuong Tang. Matanya penuh kasih sayang. Kedua orang itu terkejut dan membelalakan mata. Kakak seperguruan. Kakak Fuong Tang sepertinya sudah tidak demam lagi. Hilin tersenyum licik. Mana mungkin, aku tiba-tiba teringat. Fuong Tang, ini adalah fenomena reaksi balik dari teknik kultivasi yang sangat harus menggunakan kekuatan yin murni untuk membantunya menyeimbangkan. Cepat, Xiao Xuan, bawa dia ke kamar. Kemudian terjadilah ini dan itu. Fuong Tang juga tepat waktu berkeringat dingin, mengerutkan kening seolah sangat tidak nyaman. Mendengar itu, Mok Wan Huyen segera menggendong Fuong Tang. Fuong Tang diam-diam bersukacita dalam hati. Jurus kakak seperguruan memang luar biasa. Melihat kedua orang itu seperti itu, Xiao Emeiyu tidak bisa menahan tawa. Dia terkikik lalu membuang muka. Tiba-tiba, tubuh Mok Wan Huyen menegang kaku. Wajahnya memerah padam. Melihat adegan ini, Fuong Tang menangis dalam hati, gagal lagi. Dia terus berpura-pura pingsan, tapi tidak masalah. Hari masih panjang, akan ada saatnya aku dan kakak seperguruan mencapai kesuksesan yang diidamkan. Beberapa hari kemudian, sinar matahari pagi menembus jendela, menyinari orang di tempat tidur. Fuong Tang perlahan membuka mata dari tidur panjangnya. Dia meregangkan tubuh, merasakan vitalitas yang melimpah dalam tubuhnya. Tidur yang nyenyak, Yuan yang tampaknya sudah pulih cukup banyak. Tiba-tiba, pandangan Fuong Tang terhenti. Dia memeriksa tubuhnya, merasakan hasil dari pertempuran besar barusan. Lautan Qi-nya seolah meluas beberapa bagian lagi, terlebih lagi, aura pedang Ziwei dan aura pedang tabib juga hampir mencapai kesempurnaan. Tidak terlalu rugi. Tapi dalam mimpi malam itu, Kaisar Ziwei menyuruhku mencari sagel dao lain yang disembunyikannya. Sebenarnya apa itu? Mungkinkah Kaisar menggunakan bentuk lain untuk meninggalkan segel dao? Hanya saja ranah kultivasiku saat ini terlalu rendah, jadi aku belum bisa memahami metodenya. Saat sedang berpikir, di telinganya terdengar panggilan adik seperguruan. Fuong Tang terkejut dan menoleh. Fuong Tang melihat Mok Wan Huyen yang entah sejak kapan sedang menatapnya. Fuong Tang terkejut. Kakak seperguruan? Fuong Tang tidak mengerti mengapa Mok Wan Huyen ada di sini. Fuong Tang mengira dia salah kamar, buru-buru melihat sekeliling untuk memastikan apakah ini kamarnya. Setelah melihat sekeliling, masih barang-barang familiar di kamarnya. Pasti bukan aku yang salah masuk, tapi kenapa kakak seperguruan ada di sini? Kenapa kakak tidur di kamar adik? Fuong Tang sedikit kecewa. Dia mengira akan digendong ke kamar orang itu, tidak menyangka masih tidur di kamarnya sendiri. Fuong Tang beralih bertanya, kakak seperguruan, aku sudah tidur berapa lama? Mok Wan Huyen mengangkat 5 jari, menatapnya dengan saksama. 5 hari. Entah mengapa, Mok Wan Huyen tiba-tiba berdiri, wajahnya memerah padam. Fuong Tang juga melihat ke bawah tubuhnya. Dia melirik Mok Wan Huyen, melihatnya begitu malu semakin ingin menggodanya. Fuong Tang menarik selimut dan melompat berdiri, membuat Mok Wan Huyen terkejut. Melihat itu,
Dia semakin malu, melompat ketakutan. Lalu segera bersembunyi di balik tirai. Melihatnya seperti itu, Fuong Tang semakin terpesona. Kakak seperguruanku ini kenapa imut sekali? Saat sedang menggoda kakak seperguruan, dia mendengar guru memanggil dari luar. Kalau sudah bangun jangan berisik lagi. Kamu bilang butuh 3 hari, ternyata tidur sampai 5 hari. Cepatlah bersiap-siap, kita akan pergi ke istana bawah tanah kecil. Mendengar suara guru, Fuong Tang terkejut. Baik, guru. Fuong Tang duduk dan Mok Wan Huyan dengan lembut menyisir rambutnya. Suasana di antara keduanya sangat damai. Fuong Tang menggerakkan bibirnya, ingin mengatakan sesuatu kepada Mok Wan Huyan. Ekspresinya menjadi serius. Dia berkata dengan suara pelan. Fuong Tang berkata, kakak seperguruan, ayo kita menikah. Tiba-tiba, tangan yang sedang menyisir rambut Fuong Tang terhenti. Setelah mengatakan kata-kata itu, melihat kakak seperguruan tidak menjawab, Fuong Tang sedikit malu, memalukan sekali. Kenapa tiba-tiba mengatakan hal ini? Meskipun Fuong Tang malu, dia tetap memberanikan diri melirik reaksi Mok Wan Huyan. Dia menerkam dan memeluk lehernya, lalu berbisik di telinganya. Tunggu sebentar. Melihat reaksi seperti itu, Fuong Tang semakin bersemangat. Kakak seperguruan tidak menolak. Berarti dia setuju kan? Mok Wan Huyan perlahan menutup mata, mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Tepat saat hampir bersentuhan, dia tiba-tiba berhenti, membuat Fuong Tang sedikit kecewa. Mok Wan Huyan berbalik dengan ekspresi serius, mengetik sesuatu di ponsel lalu menunjukkannya kepada Fuong Tang untuk melihat pesannya. Jika kakak menunggu untuk memperjelas apakah kakak ini Wacing atau Kuan Huyan, apakah malaikat di langit atau kultivator di bumi, atau menunggu kakak menerima bahwa kakak adalah reinkarnasi Wacing, reinkarnasi malaikat di langit. Pada saat itu, kita akan memberitahu orang tua kedua belah pihak, langit dan bumi, serta guru untuk menjadi saksi. Dan lagi, melihat hanya tertulis dan lagi lalu tidak dilanjutkan, Fuong Tang langsung bertanya, apa lagi? Apa lagi? Mok Wan Huyan kembali menunjukkan kepadanya pesan berikutnya. Pesan itu berkata, dan Zili membuat perjanjian hidup dan mati. Fuong Tang melihat, meskipun kakak merasa semua ini hanya formalitas, guru dan murid seperti ayah dan anak, kakak seperguruan dan adik seperguruan bukankah sudah sangat akrab? Kenapa harus menjadi? Fuong Tang berdiri dan berkata dengan serius kepada Mok Wan Huyan. Kakak seperguruan, izinkan adik bertanya kepadamu. Dalam hatinya, dia diam-diam bertekad. Tidak ada pilihan lain, hanya bisa menjawabnya. Jika guru kembali menerima seorang murid lagi juga adik seperguruan, lalu bagaimana hubungan kita? Dan lagi, pertama, contohnya, jika guru kembali menerima seorang murid perempuan, maka dia adalah adik seperguruan perempuan kita. Fuong Tang belum selesai bicara. Mok Wan Huyan sudah menepuk keras bahunya. Matanya penuh niat membunuh dan berseru dengan tekad. Menikah saja. Fuong Tang diam-diam bersukacita dalam hati. Rencananya berhasil. Fuong Tang menatap gadis kecil di depannya, berkata dengan lembut, kakak seperguruan, tunggu sampai kakak menerima bahwa kakak adalah reinkarnasi Wacing dan tidak ada lagi beban di hati, kita akan menikah, ya. Tunggulah. Bagaimanapun, jalan kultivasi masih sangat panjang, kita nanti akan selamanya tidak terpisahkan. Sambil berbicara, dia memeluk erat Mok Wan Huyan yang berada dalam pelukannya. Mendengar kata-kata lembut ini, Mok Wan Huyan juga merasa tenang. Aku ingin bersandar pada Fuong Tang. Dia menjawab dengan pelan. Di suatu ruangan, Xin Yatam tampaknya tersentuh. Apa kamu tidak merasakan sesuatu? Dia sedang beristirahat. Tiba-tiba membuka mata. Dari luar masuklah sosok berwarna ungu seluruh tubuh seperti roh jahat. Berkata kepada Xin Yatam. Yatam, kepala Klenkin, di saat genting seperti ini kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Dia tertawa jahat. Benarkah kamu berpikir kami, orang-orang tua ini, sudah tidak bisa bergerak lagi sehingga kamu bisa menipu sesuka hati? Xin Yatam duduk berkata dengan suara serius. Pertama, aku tahu batasku sendiri. Kedua, aku bukan bawahanmu. Ketiga, aku dan kamu hanya memiliki hubungan kerjasama. Ketiga,
Dia sambil berbicara turun dari tempat tidur dan berjalan ke arah orang itu. Kamu seharusnya tidak datang ke sini. Ini adalah aturan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Orang itu setelah mendengar itu tertawa dingin. Aturan? Kepala Klenkin, jabatan apa yang kamu miliki sekarang? Kalian mulai meremehkan kami orang-orang tua ini. Benarkah? Nada suaranya menjadi marah. Kamu harus tahu, hanya dengan wujud avatar ini, aku bisa mencekikmu sampai mati di sini. Sambil berbicara, tubuh orang itu seperti tentakel melilit leher kepala klan Shin. Shin Yatem menjawab dengan ekspresi kesakitan. Apa yang sudah aku janjikan pasti akan aku lakukan. Kalian hanya perlu menunggu dengan sabar. Nada suara orang itu menjadi tidak sabar. Menunggu. Sebelumnya dia menyuruh kami menunggu, mengatakan bahwa tanah iblis Li dapat menekan dunia kultivasi agar istana saat ini mengundang kami keluar dari pengasingan. Tapi sekarang para kultivator jahat mani itu sudah lama dimusnahkan oleh seorang kultivator pedang bernama Fuong Fango. Kamu masih menyuruh kami menunggu. Sebenarnya mau menunggu sampai kapan? Dia berteriak kepada Shin Yatem. Shin Yatem menghirup ki kematian dari tubuh orang itu. Kultivator jahat dari dunia luar tidak tahan satu pukulan pun. Hal ini juga di luar dugaanku. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Aku sudah menyiapkan rencana yang sempurna. Aku sudah memperhitungkannya. Apa yang sudah aku janjikan kepada kalian pasti akan aku lakukan. Tapi aku harap apa yang sudah kalian janjikan kepadaku juga bisa terlaksana dengan sempurna. Sambil berbicara, dia melirik orang di belakangnya dengan tatapan berbahaya. Orang itu berkata dengan nada penuh ancaman. Ya, Damnatam, apa kau pikir kita benar-benar tidak bisa keluar dari situasi ini? Tenang saja, kami tidak peduli dengan idealisme dan ambisi orang lain. Kami hanya butuh sedikit harga diri. Raut wajah Damnatam menjadi muram. Aura ungu menembus tubuhnya. Orang itu tertawa terbahak-bahak, nada suaranya merendahkan. Dulu, Master Surgawi Long Hushen menggunakan formasi terlarang untuk memenjarakan kita. Aku ingin Master Surgawi yang menjabat sekarang sendiri yang mencabut formasi terlarang ini agar dunia kultivasi saat ini dengan hormat memanggil kita. Leluhur Guru, aku memberimu waktu 3 tahun. 3 tahun terakhir. Setelah mengatakan itu, sosok orang itu mengecil menjadi gumpalan energi ungu dan menghilang tanpa jejak. Setelah orang itu pergi, Damnatam mendongak ke langit dan menghela napas. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Cuyan masuk dan berkata, "Ketua tim, data yang Anda minta." Orang di dalam menjawab, "Letakkan saja di meja." Melihat wajah lelah Damnatam, dia bertanya, "Ketua tim, wajah Anda tampak tidak begitu baik. Ada apa?" Damnatam mengusap pangkal hidungnya dan dengan lembut menjawab, "Tidak apa-apa. Hanya saja tekanan akhir-akhir ini terlalu besar." Raut wajah Cuyen melunak. "Kalau begitu, apakah Anda perlu saya bantu untuk sedikit relaksasi?" Mendengar itu, Damnatam menoleh menatapnya. Tiba-tiba di dalam ruangan terdengar teriakan menyedihkan, membuat gagak-gagak di luar terkejut. Cuyen menginjak tubuh Damnatam dan terus memijatnya. Dia kesakitan hingga berkeringat dingin. "Aduh, sakit sekali. Pelan-pelan saja. Pinggangku hampir patah kau injak." Sambil memijat, dia melaporkan situasi. "Ketua tim investigasi akan segera memulai siaran langsung di neraka kecil. Kudengar mereka ingin Kapten Fangu dan gadis abadi Batmu untuk sementara menjabat sebagai hakim neraka. Apa yang harus kita lakukan?" Damnatam terlihat tidak terlalu peduli. "Biarkan saja mereka. Sekarang yang penting adalah mendapatkan dukungan dari Sekte Din." Cuyen bertanya dengan ragu. Tapi Ketua Sekte Din sangat licik, mengerahkan semua upaya padanya bisa jadi sia-sia. Mendengar itu, Damnatam mengangkat kepalanya dari bantal dan menjelaskan, "Tentui En adalah seorang pengusaha, selama ada cukup keuntungan, dia secara alami akan datang. Sekte Din adalah mata rantai penting dalam rencana ini, tanpa dukungan mereka, mendorong perubahan akan jauh lebih sulit." Menikmati sensasi dipijat oleh wanita cantik, Damnatam berkata kepada gadis di atasnya, "Cuyen, sedikit ke bawah." Cuyen bertanya dengan sedikit bingung. "Di mana, Pak?" "Tepat di tempat yang baru saja kau tekan itu." "Benar. Ah, nyaman sekali."
Di neraka kecil, di keempat sisinya gelap gulita, muncul beberapa titik cahaya yang mendekat. Di balai kelima Raja Neraka, titik-titik cahaya itu mendarat. Titik-titik cahaya itu adalah Fuong Tang dan semua orang yang datang untuk memeriksa situasi. Fuong Tang berdiri di belakang Muk Wan Huyen melihat sekeliling dan menghela napas kagum karena tak menyangka akan datang ke tempat ini. Di ruang sidang Balai Raja Neraka, Tang Wontu sebagai direktur utama mengumumkan, gadis abadi Huahan masuk ke balai. Mendengar gurunya memanggil, Muk Wan Huyen dan Fuong Tang mendorong pintu dan masuk. Muk Wan Huyen mengenakan jubah panjang berwarna hijau dengan ekspresi serius. Melihat Muk Wan Huyen seperti itu, Fuong Tang tertegun. Jantungnya berdebar kencang. Bagaimana bisa kakak seperguruan saya begitu cantik? Melihat murid bodohnya berdiri terpaku di sana, dengan ekspresi kasmaran, Tang Wontu berteriak dengan marah, "Cepat masuk, apa kau ingin aku memanggilmu lagi?" Asisten gadis abadi Huahan juga masuk. Terkejut oleh teriakan gurunya, Fuong Tang tersentak. Baik, baik, baik. Segera, setelah semua orang menempati posisi masing-masing, Tang Wontu melanjutkan. Hari ini gadis abadi Huahan bertindak atas nama Raja Neraka. Pulpen Hakim muncul. Begitu kata-kata itu keluar, di puncak balai muncul lingkaran putih bergaris ungu, memancarkan cahaya menyilaukan. Di dalam lingkaran itu, sebuah pulpen perlahan terbang ke arah Muk Wan Huyen. Dia mengulurkan tangan dan menerimanya. Tang Wontu melanjutkan. Hakim utama sudah menempati posisinya. Pulpen hakim juga sudah tiba. 5 utusan iblis, kenapa tidak segera menggiring para narapidana? Para utusan iblis segera menerima perintah, dari luar masuk 4 orang yang memegang 4 guci. Pria tua berambut perak menyentuh guci untuk memanggil roh-roh dalam guci sesuai dengan aturan neraka. Jangan bertanya soal jenderal dan komandan saat hidup, setelah mati mereka semua adalah roh pendosa dari dunia bawah. Mendengar vonis dan melihat kakak seperguruan duduk di kursi hakim, Fuong Tang berpikir dalam hati, Paman Tem Tuyen benar, selama kakak seperguruan memegang pulpen hakim, dia akan segera mengerti cara menanganinya. Namun, bagaimana tepatnya cara menanganinya? Orang lain tidak ada yang tahu. Melihat Fuong Tang menatapnya dengan saksama, Muk Wan Huyen pun balas menatap. Dia mengedipkan mata dengan nakal, membuat jantung Fuong Tang berdebar kencang. Muk Wan Huyen mengambil pulpen dan mulai menulis. Melihat pemandangan ini, Fuong Tang sangat gembira di dalam hati. Bagus sekali, kakak seperguruan bertanggung jawab menulis. Dan menyetujui, aku bertanggung jawab membacakan vonis. Pembagian tugas seperti ini tidak ada yang lebih cocok. Setelah menerima persetujuan dari Muk Wan Huyen, Fuong Tang segera membacakan vonis, roh pendosa Qin Silin, Mein Sidaji, yang berpartisipasi dalam penjarahan 3 provinsi kerajaan Huaxia, membunuh hampir 1000 orang, dan dibunuh oleh para tetua Gising Feng. Saat hidup, dosamu menumpuk, dan setelah mati seharusnya kau berubah menjadi abu. Namun, untuk memperingatkan kultivator sesat lainnya, sebelum jiwamu musnah, kau harus, Fuong Tang, menerima hukuman 3 tahun di neraka gunting. Setelah membacakan vonis, Fuong Tang memanggil kakak seperguruannya. Karena Mok Wan Huyen sekarang adalah hakim neraka, menyadari dirinya salah memanggil, Fuong Tang tersenyum canggung. Yang mulia hakim, jika Anda anggap sesuai mohon setujui hukumannya. Mendengar itu, Muk Wan Huyen mengambil pulpen dan menggambar lingkaran. Lingkarannya bahkan terbuka. Narapidana yang baru saja divonis langsung tersedot ke dalamnya. Di bawah, tak terhitung tangan iblis menyeretnya ke bawah. Teriakan putus asa pun terdengar. Setelah mengurus narapidana pertama, dilanjutkan ke narapidana berikutnya. Tang Wontu membawa Gao Guangjiang masuk. Jumlah narapidana yang harus ditangani oleh mereka berdua sangat banyak, membuat Mok Wan Huyen sedikit bosan dan lelah tanpa disadari. Mok Wan Huyen melirik Fuong Tang, yang sibuk bekerja di sampingnya, mengenang kembali saat-saat bersamanya. Teringat hari pertama dia datang, masih anak laki-laki yang agak bodoh. Salam, kakak seperguruan, nama saya Fuong Tang, mohon bimbingannya nanti. Teringat ekspresi canggungnya saat tersenyum padanya. Terima kasih, kakak seperguruan. Kembali pada kakak seperguruan,
Ada juga saat Fu Hongtang mendorongnya menjauh dan mempertaruhkan diri sendiri. Teringat rasa putus asa saat itu, untungnya berkat tatapan penuh cinta dan permintaan maaf dari Fu Hongtang. Sosok tinggi, tampan itu dengan kalimat, "Sebelum kembali ke kakak seperguruan, adik sudah pulang." Akhirnya, yang muncul di benaknya adalah wajah dan tatapan lembut penuh emosi dari Fu Hongtang. Fu Hongtang dengan emosional melamar, "Kakak seperguruan, mari kita menikah." Setiap ucapan, setiap gerakan, setiap tingkah laku seolah diputar ulang dalam gerakan lambat di ingatan Mok Wan Huyen. Semakin dipikirkan, semakin dia mencintai pria di hadapannya itu. Saat ini, Fu Hongtang juga mengangkat kepalanya menatapnya. Empat mata bertemu dengan penuh kasih sayang. Keduanya saling menatap penuh gairah, melupakan pekerjaan yang sedang berlangsung. Rasanya di sekitar mereka hanya ada mereka berdua. Mereka melihat kedua muridnya sedang dimabuk asmara, bahkan lupa bekerja. Tang Won Tu mengingatkan, "Bisakah kalian bekerja sedikit lebih serius?" Terkejut karena diingatkan oleh gurunya, kedua murid junior itu segera fokus pada pekerjaan. Setelah lebih dari 10 jam, akhirnya sejumlah besar narapidana berhasil diurus, tetapi masih belum selesai. Tang Won Tu melanjutkan memanggil, bawa pangeran penderitaan Zenya dari klan darah ke ruang sidang. Yang dibawa masuk adalah seorang wanita, tatapannya agak dingin. Fu Hongtang membacakan vonis, "Roh pendosa Julia, dulunya adalah pemimpin klan darah, memimpin penjarahan rakyat kerajaan Huaxia, membantai tak terhitung banyaknya makhluk hidup. Kejahatanmu sangat besar tak termaafkan." Julia mendengar itu langsung berteriak keras, "Fu Hongtang, kau bisa langsung membunuhku?" Dia segera ditahan erat di bahu oleh dua utusan iblis di sampingnya. Fu Hongtang melanjutkan, "Ingin membunuhmu juga harus menunggu kau menanggung semua hukuman di 18 tingkat neraka di bawah. Melangkah ke balai utama ini berarti situasi hidup tak lebih baik dari kematian. Sebenarnya bagimu, kematian mungkin adalah sebuah pembebasan." Mendengar perkataan Fu Hongtang ini, roh pendosa itu berteriak, "Ini yang kau sebut rasa hormatmu terhadap yang kuat? Aku dan kau bagaimanapun juga adalah lawan, meskipun sekarang aku kalah. Aku seharusnya mati dengan bermartabat." Mendengar itu, Mok Wan Huyen tak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut dan tertawa kecil. Melihat hakim neraka mereka tidak serius seperti itu, semua orang melotot kaget menatapnya. Melihat semua orang menatapnya seperti itu, Mok Wan Huyen duduk tegak, mendapatkan kembali martabatnya sebagai hakim. Fu Hongtang melanjutkan, "Menurutmu, yang disebut orang kuat itu hanya selevel aku dan kamu saja. Aku juga orang yang hidup dari zaman kuno sampai sekarang. Pasti sudah merasakan aura dari ahli yang kuat. Sejati, aku sekarang hanya kultivator tahap inti jiwa. Bahkan aku saja tidak bisa mengalahkannya. Berani-beraninya menyebut diri orang kuat, sungguh tidak tahu malu." Mendengar Fu Hongtang berbicara terus terang seperti itu, iblis pelaku itu sangat marah sampai gila. "Sedangkan kita bukanlah lawan, tapi orang kuat. Kamu akan menanggung 35 lapisan neraka, setiap tahun berpindah satu lapisan. 35 tahun kemudian, jiwamu akan hancur lebur." Iblis pelaku itu segera diseret pergi, tak terhitung tangan menariknya tenggelam ke bawah. Ia masih terus berteriak, "Fu Hongtang, kalian tidak punya hak ini. Biarkan Xiao Wujing yang menghakimi kita. Aku hanya menerima penghakiman Xiao Wujing atau Raja Neraka Hades." Meskipun ia berteriak sampai serak, itu percuma. Setelah menyelesaikan dua iblis pelaku, Fu Hongtang menghela napas lega. Akhirnya selesai juga, 1 hari kerja keras telah berakhir. Tang Won Tu mengelus dagunya. 2 jam penghakiman awal ini telah disiarkan langsung secara nasional, seharusnya cukup untuk menakut-nakuti para kultivator jahat yang memiliki niat buruk terhadap Daihan. Untuk waktu yang akan datang, kita juga bisa berkultivasi dengan tenang. Guru, jika di sini sudah selesai, saya ingin pergi ke balai reinkarnasi untuk memberi hormat kepada Nenek Meng. Mendengar itu, Tang Won Tu tentu saja setuju. "Pergilah, kali ini kamu diselamatkan sebagian berkat bantuan Nenek Meng. Kamu memang harus pergi berterima kasih." Setelah mendapat izin dari gurunya,